Bab 21. Jauh lebih cepat menuruni tebing tetapi juga lebih berbahaya. Ning Qingsui tidak tahu terbuat dari apa tali ini tetapi tali itu sama sekali tidak licin. Dia tidak memakai sarung tangan karena sudah kehilangannya di jalan. Dia baru saja meluncur turun sejauh 200 meter dan sudah merasakan kulit di tangannya robek. Meski begitu, Ning Qingsui tidak berani bersantai. Rasa sakit di tangannya membuatnya lebih fokus. Dia meluncur turun 200 meter lagi dan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lunak dan lemah. Dia harus mencari batu yang sedikit lebih besar dan beristirahat di atasnya. Lengannya terasa lembut dan masam, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa mencapai dasar sekaligus, dia tidak akan mampu bertahan. Dia melihat telapak tangannya, berwarna merah. Dagingnya terekspos ke udara terbuka tetapi dia tidak merasakan sakit sekarang. Seolah-olah tangannya mati rasa. Dia mengatur napas dan mengeluarkan sisa biskuit. Dia menghabiskan semuanya dan minum semua air yang tersisa sebelum melanjutkan meluncur turun. Ning Qingsui tidak tahu berapa lama dia meluncur turun. Ketika lengannya terlalu sakit untuk digerakkan, dia beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Dia bahkan merayakan bahwa dia memiliki tempat istirahat di tebing ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Langit mulai gelap. Ning Qingsui memperkirakan bahwa dia telah turun hampir 1 kilometer, tetapi dia masih belum mencapai dasar. Ketika dia sampai di ujung tali, dia membeku, talinya tidak cukup panjang. Dia melihat ke bawah, kabut putih masih terlihat di sana. Dia tidak bisa melihat dasarnya, tetapi dia tidak punya apapun untuk dibawa turun. Sebelumnya dia terus berjalan karena tekadnya, tetapi setelah berhenti sekarang, dia merasa sangat pusing melihat ke bawah. Apakah dia benar-benar datang dari atas sana? Jika talinya tidak cukup panjang, dia hanya bisa terus turun. Dia bisa meluncur turun dari ketinggian, tetapi mustahil baginya untuk naik kembali. Dia berhenti di atas sebuah batu dan merasa tersesat. Dia menarik tali di atas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia akan menyambung talinya sendiri? Bagaimana jika talinya tidak cukup panjang? Andai saja tali ini lebih panjang 200 meter. Ia melihat ke atas yang sudah tidak terlihat lagi. Tanpa sadar ia menarik tali itu, berharap tali itu tersangkut di suatu tempat, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia datang dari atas. Tepat saat dia tak berdaya dan bersiap untuk menyambung tali sepanjang 100 meter, talinya tiba-tiba mengendur. Jantungnya berdebar kencang dan dia melihat tali itu. Tali itu menggelinding ke bawah. Ia segera menyadari bahwa tempat ia mengikatkan talinya telah kendur. Ia segera menempelkan dirinya ke dinding tebing. Ia berpikir bahwa jika batu besar itu ikut jatuh, ia akan terseret ke bawah tebing dan mati. Sebuah batu besar jatuh dari atas tidak jauh dari Ning Qingsui. Angin yang dibawanya meniup rambutnya. Ketika Ning Qingsui bereaksi, batu besar itu telah jatuh ke dasar dan mengeluarkan suara yang keras. Ning Qingsui tanpa sadar melihat tali di pinggangnya. Tali itu masih sangat longgar. Dia bersuka cita. Itu berarti dia akan segera sampai di dasar. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui melepas tali dari pinggangnya, mengikatnya di batu, dan mulai meluncur turun. Dia baru saja turun 20 meter dan melihat dasarnya. Hanya tinggal beberapa meter lagi. Dia merasa lega. Dia benar-benar melihat beberapa pakaian tergantung di dahan pohon. Kejadian itu sepertinya baru saja terjadi. Apakah itu pakaian Yemo? Dia hanya memikirkan Yemo dan menjadi bersemangat. Tangannya melunak dan tidak bisa lagi memegang tali. Dia jatuh seperti itu. Pada saat itu, dia berpikir, apakah dia akan berhasil atau jatuh terjerembab hingga tewas. Untungnya dia tahu Yemo ada di sini. Ketika dia mendarat, dia tahu bahwa meskipun dasarnya tidak tertutup daun, dia tidak akan mati karena tanahnya sangat lunak. Akhirnya dia sampai di dasar. Ning Qingsui dengan hati-hati mencabut belati pendek itu dan melihat sekeliling. Selain kain compang camping itu, dia tidak melihat Yemo dan sedikit merasa lega. Saat itu hari sudah gelap, tetapi cahaya bulan masih terang. Namun, di dasar tebing, hanya ada cahaya bulan yang samar-samar. Meski begitu, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun masih ada sedikit cahaya dari senternya, dia tidak ingin menggunakannya. Dia mengambil belati itu dan berjalan beberapa meter. Di sana, dia melihat seekor ular panjang. Ular itu terpotong menjadi 2. Luka-luka itu berasal dari masa lalu. Ning Qingsui membeku. Pada saat itu, dia ingin menangis. Yemo benar-benar ada di sini, dan dia tidak mati. Namun, tak lama kemudian, dia tahu bahwa tempat itu tidak begitu aman. Karena ada ular di sana, berarti ada lebih banyak lagi. Dia tidak memiliki kekuatan Yemo. Dia telah menggunakan semua jimatnya kecuali bola api dan manik-manik. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa jejak kaki. Meski agak gelap, dia bisa melihatnya dengan jelas. Apakah itu Yemo? Ning Qingsui memfokuskan pikirannya dan menahan kegembiraannya. Dia mengikuti langkah-langkah itu dengan hati-hati, dan setelah berjalan sejauh 10 meter lagi, satu-satunya manik di tangannya bersinar karena menolak bayangan hitam. Pada saat ini, dia samar-samar melihat bayangan hitam yang tampak seperti kucing. Bayangan itu tampaknya tidak memiliki ekor. Setelah ditolak oleh manik-manik itu, ia tidak lari tetapi terus menatap Ning Qingsui seolah-olah hendak menyerang lagi. Ning Qingsui hanya bisa memegang belatinya dan menatapnya. Dia tahu dia tidak punya banyak kekuatan, dan bayangan hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan. Sekarang setelah satu-satunya manik-maniknya hilang, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan untuk menyerang adalah bola api. Bayangan hitam itu tidak berbeda dengan apa yang ditemuinya di Palka. Dia hanya bisa melihat 2 mata hijau yang tampak menyeramkan. Jika bayangan hitam itu tidak menyerangnya saat itu, dia akan mengira itu hanya 2 mata yang menatapnya. Meski begitu, kulitnya terasa geli karena bulu kuduknya berdiri, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Melihat tatapan mata yang mengerikan itu, Ning Qingsui tidak dapat menahan diri lagi untuk tidak melawan. Dia segera melemparkan bola api itu dan berteriak, "Lin!" Ledakan, suara bola api yang dibuat dalam keheningan itu menakutkan. Di bawah api, bayangan hitam itu melesat lagi dan menghilang. Ning Qingsui membeku. Dia hanya menggunakan bola apinya seperti itu. Dia tidak berpikir itu akan benar-benar berhasil.
Meskipun dia tahu dua jimat lainnya dapat digunakan, itu tidak semudah itu di matanya. Ia hanya terdiam sejenak dan menyadari bahwa inilah kesempatannya untuk lari. Jika bayangan hitam itu kembali lagi, hanya kematian yang menantinya. Satu-satunya yang ia miliki sekarang adalah belati untuk meningkatkan keberaniannya. Dengan cahaya terang yang disebabkan oleh bola api itu, Ning Qingsui segera melihat semak berduri. Ada jalan yang jelas di depan. Apakah Yemo yang membuatnya? Dia bahkan tidak berpikir dan mulai berlari menyerbu ke jalan berduri itu. Pada akhirnya, tercium bau busuk. Ning Qingsui segera membuka lampu ranjaunya dan pemandangan di depannya hampir membuatnya takut setengah mati. Yemo terbaring dalam posisi berlumuran darah dengan seekor ular besar. Ning Qingsui segera melangkah maju dan membantu Yemo berdiri. Pada saat ini, dia melihat ular itu mungkin telah dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang Yemo. Dia meraba dadanya dan mengetahui bahwa masih ada denyut nadi. Akhirnya, dia bisa merasa lega. Jika Yemo benar-benar meninggal, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yemo adalah pendukung spiritualnya. Karena dia ada di sini, dia memiliki keberanian dan tekad untuk datang ke sini. Jika Yemo tidak ada di sini, bahkan jika dia memiliki keberanian untuk hidup, dia akan menjadi gila di sini. Ditambah lagi, dia tidak memiliki keberanian untuk hidup. Ning Qingsui meronta dan menarik Yemo ke tempat kosong di dekat dinding tebing. Dia menatap Yemo dalam pelukannya dan menyadari bahwa Yemo penuh dengan luka seperti dirinya. Beberapa di antaranya sangat dalam. Dia langsung menangis, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Setelah beberapa lama, dia menenangkan diri dan mengusap matanya. Dia dengan hati-hati menekan dada Yemo. Dia tidak tahu apakah ini bisa membangunkannya, tetapi dia tidak punya cara lain. Yemo mengiris ular itu dan benar-benar pingsan setelah rileks. Dia samar-samar merasa ada seseorang yang mendorong dadanya, jadi dia tanpa sadar membuka matanya. Ning Qingsui. Yemo berteriak kaget. Bagaimana Ning Qingsui bisa ada di sini? Apakah dia sedang bermimpi? Mendengar suara Yemo, Ning Qingsui seperti tersambar petir. Gerakannya terhenti saat dia menatap Yemo dengan linglung. Setelah setengah ketukan, dia bergegas ke pelukannya dan mulai menangis. Semua ketakutan, kehilangan, dan kesepian ada dalam tangisannya. Yemo menatap Ning Qingsui yang memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya dengan rambut yang sangat kusut dan pakaian yang berantakan. Dia tampaknya telah memahami sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana Ning Qingsui tahu dia ada di sini. Dia membuka mulutnya dan tanpa sadar memeluk Ning Qingsui. Ketika dia ingin menanyakan sesuatu, dia mendapati Ning Qingsui telah tertidur dalam pelukannya dengan air mata mengalir di sisi wajahnya. Yemo meronta dan mendapati dirinya masih tidak berdaya. Mungkin karena terlalu lelah. Dia membelai rambut Ning Qingsui dengan hati-hati. Rambutnya sangat berantakan, tetapi masih harum. Dia tidak tahu bagaimana Ning Qingsui bisa sampai di sini. Tidak ada yang tahu dia datang. Jika itu Han Yan, dia tidak akan merasa aneh, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika Han Yan tahu dia jatuh dari tebing, dia mungkin tidak akan datang. Bahkan jika Ning Qingsui tahu dia jatuh, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Shen Nongjia tidak terlalu berbahaya baginya, tetapi terlalu berbahaya bagi Ning Qingsui. Merupakan keajaiban dia bisa sampai di sini. Yemo benar-benar tidak mengerti apa yang membuatnya datang ke sini. Dia meraba punggungnya dan kini menyadari bahwa bukan hanya ligamennya yang penuh luka, tetapi juga punggungnya. Seberapa sakit yang dia alami untuk datang ke sini? Yemo mengangkat tangannya. Tangannya berdarah. Tidak ada sehelai daging pun yang masih utuh. Ning Qingsui tampak terluka dalam mimpinya dan mengerutkan kening, tetapi dia masih belum bangun. Pada saat ini, Yemo benar-benar merasakan sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Ning Qingsui memiliki kesan yang baik tentangnya dan bahkan mungkin jatuh cinta padanya. Dia bisa tahu dari bagaimana dia pergi ke padang pasir terakhir kali. Jika Ning Qingsui pergi ke Flowing Snake untuk membalas rasa terima kasihnya, maka tidak sesederhana itu ketika dia pergi ke padang pasir. Sekarang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke dasar tebing. Bahkan jika hati Yemo sedingin batu, dia tersentuh oleh tindakannya. Ia pernah mengira Ning Qingsui hanyalah seorang gadis kaya raya yang sombong dan mengira mereka tidak akan pernah bisa berada di dunia yang sama. Namun sekarang, ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya memahami gadis kaya raya ini. Di balik ekspresinya yang dingin, tersembunyi hati yang berapi-api dan keras kepala. Selain gurunya Luo Ying, siapa yang akan memperlakukannya seperti ini? Sepertinya dia terlalu kasar padanya sebelumnya. Yemo meraba rambutnya dan teringat kata-kata yang diucapkannya malam itu, aku benar-benar ingin memanggilmu suamiku, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku sudah menikah dengan Yemo. Kotak itu adalah hadiah pernikahannya untukku. Jangan pisahkan aku dengan kotak itu. Ada rumput yang kutinggalkan untuk Yemo di halaman. Jika dia datang, berikan ponsel ini padanya juga. Jika tidak, tidak apa-apa. Ia teringat saat ia meninggalkannya di padang pasir, kekecewaan dan kerinduan di matanya. Tampaknya ia punya banyak hal untuk dikatakan. Ia teringat Silver Heart Grace yang berlumuran darah dan kotak medis kecil yang dipeluknya bahkan saat ia hampir mati. Yemo kehilangan dirinya saat memikirkan hal ini. Pada saat ini, bulan berada tinggi di langit memancarkan sinar redup pada Yemo dan Ning Qingsui yang membuat segalanya tampak begitu tenang. Matahari pagi tidak dapat sepenuhnya menyinari dasar danau, tetapi masih ada beberapa sinar yang menembus kabut. Suara gagak liar membangunkan Ning Qingsui. Yemo. Begitu dia ingin bangun, dia merasakan sepasang lengan melingkari pinggangnya. Pakaiannya compang camping, dan lengan Yemo berada di atas tubuhnya yang setengah telanjang. Ning Qingsui tersipu tetapi hatinya terasa hangat. Dalam beberapa hari yang mengerikan ini, dia hanya merasa aman dalam pelukan Yemo. Dia merasa lapar. Mengapa Yemo masih tidak bergerak? Ning Qingsui baru menyadarinya. Apa yang terjadi pada Yemo? Dia mulai panik lagi, tetapi segera, dia menemukan bahwa Yemo hanya pingsan lagi dan hanya tertidur. Dia masih bernapas, tetapi bibirnya pecah-pecah. Dia haus. Tidak, dia mungkin kehilangan banyak darah. Ning Qingsui segera bangkit dan mendudukkan Yemo dalam posisi yang nyaman sebelum berdiri. Dia harus mencarikan air untuknya. Sekarang, dia menyesal telah meminum semua air itu.
Dia seharusnya menyimpannya untuk Yemo. Namun, dia lupa bahwa jika dia tidak meminumnya, mungkin dia tidak akan sampai di sini. Ning Qingsui berjalan ke arah ular yang terbunuh itu dan mengambil pedang Yemo. Dia baru menyadari bahwa ular itu panjangnya lebih dari 6 meter. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yemo membunuhnya. Ning Qingsui meletakkan pedang di samping Yemo dan bersiap untuk berjalan melalui lorong berduri itu, tetapi di tengah jalan, dia melihat bayangan hitam melesat. Meskipun saat itu siang hari, dia tetap tidak dapat melihat dengan jelas. Dia menghentikan langkahnya tanpa sadar saat mengingat mata hijau yang menakutkan yang membuatnya sangat ketakutan tadi malam. Dia tidak punya pertahanan sekarang. Jika dia keluar, itu akan menjadi bunuh diri. Dia berjalan kembali. Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada Yemo? Meskipun dia tidak tahu mengapa bayangan hitam itu tidak berani berjalan ke semak berduri, tetapi dia masih menggunakan pedang untuk menghalangi jalan dengan beberapa semak berduri. Ada bayangan yang dapat berlari ke arahnya dalam sekejap, dan Ning Qingsui tidak berani keluar lagi. Ning Qingsui berbalik dan mengamati tempat itu. Semak berduri itu menutupi area yang cukup luas, sekitar 5 hingga 6 hektar. Dia melihat ular mati itu dan berpikir jika tempat ini adalah wilayah kekuasaan ular itu, maka makhluk lain tidak berani datang. Saat matahari berangsur-angsur terbit, Ning Qingsui melihat lebih jelas. Beberapa meter dari sana, ada beberapa pohon di permukaan tebing, tetapi yang terkecil tingginya 4 meter. Ada beberapa buah hijau di pohon itu seukuran telur. Selain itu, sepertinya tidak ada yang bisa dimakan di tempat lain. Dia melihat ke arah Yemo yang masih pingsan dan mulai menggali di permukaan tebing. Ning Qingsui tidak menyangka belati itu begitu tajam sehingga tidak sulit untuk menggali batu. Tanpa sadar dia melihatnya. Dia mengambilnya di puncak tebing, tetapi tidak menyangka benda itu setajam ini. Tingginya 4 meter bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan bantuan belati, dia memanjatnya dengan cepat. Ada 5 buah sekaligus. Hanya 2 yang setengah merah, dan 3 lainnya masih hijau. Meskipun dia memetik 5 buah, dia tidak tahu apakah buah-buah itu bisa dimakan. Dia belum pernah melihat buah ini sebelumnya. Bentuknya seperti buah persik, tetapi dia memakan buah persik kemarin dan bentuknya tidak seperti ini. Dia menggigit satu. Rasanya manis dan cukup berair. Dia ingin makan lebih banyak setelah menggigitnya, tetapi dia tahu itu mungkin karena dia terlalu lapar. Dia menahan keinginan untuk memakan sisanya dan menyisihkannya. Setelah beberapa saat, dia merasa baik-baik saja. Ini berarti buah itu tidak beracun. Kemudian, dia mengambil buah itu dan berjalan ke arah Yemo dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Sama seperti kemarin, dia terus menekan dadanya. Setelah beberapa saat, Yemo terbangun dan menatap Ning Qingsui dengan penuh rasa bersalah. Dia tidak berbicara, dia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak darah. Jika dia tidak memiliki cara untuk memulihkan energinya, hasilnya tidak akan diketahui. Kamu sudah bangun, cepat makan sesuatu. Kurasa kamu agak dehidrasi sekarang. Ning Qingsui memberikan buah-buahan itu kepada Yemo dengan gembira. Yemo tahu bahwa dia harus makan sesuatu dan mengambil satu dan mulai makan. Di mana kamu mendapatkan ini? Rasanya sangat enak, apakah kamu sudah memakannya? Yemo merasa dia sudah pulih dan bertanya dengan heran. Aku sudah makan, hanya saja aku tidak suka rasa buahnya. Teruskan makan, masih ada 4 lagi. Ning Qingsui memberikan sisanya kepada Yemo. Dia melihat bibir Ning Qingsui dan melihat bahwa dia benar-benar tampak telah makan. Kemudian, dia merasa tenang dan memakan buah yang tersisa. Namun pada yang kelima, dia melihat yang ini tampaknya telah digigit sekali. Dia menatapnya dengan heran. Ketika Yemo menatapnya, Ning Qingsui segera berkata, aku baru saja memakannya, aku tidak begitu suka rasanya. Aku hanya menggigit satu dan tidak menginginkannya, kamu tidak keberatan, kan? Yemo tampaknya telah memahami sesuatu dan tersenyum. Dia tidak berbicara. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak Ning Qingsui yang telah makan, dia tahu bahwa Ning Qingsui tidak akan membenci buah itu. Meskipun agak pahit, rasanya tetap cukup enak. Namun, dia tidak mengopernya kembali. Jika dia tidak pulih, akan terlalu berbahaya di sini. Melihat Yemo menghabiskan yang kelima, Ning Qingsui akhirnya menghela napas lega. Dia berdiri dan berkata, aku akan keluar dan melihat apakah ada yang bisa dimakan. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dan terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dia tahu bahwa dia terlalu lelah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ning Qingsui berbalik dan tersenyum pada Yemo, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia ingin mencari tempat untuk beristirahat dan melihat apakah dia bisa memanjat pohon setinggi 7 atau 8 meter itu. Namun, Yemo perlahan berdiri dan memegang bahu Ning Qingsui. Dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Qingsui, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau tahu aku di sini, tapi aku mungkin telah membawa masalah ini padamu. Ning Qingsui gemetar dan perlahan berbalik. Ini adalah pertama kalinya Yemo berbicara padanya dengan lembut. Dia tidak bisa lagi menahan kerinduan dan kegugupan di hatinya dan bergegas ke pelukan Yemo, Yemo, aku. Yemo menghela napas, tentu saja, dia mengerti perasaan Ning Qingsui. Namun pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa lemahnya Ning Qingsui. Kakinya gemetar, jadi jelas sulit baginya untuk berdiri. Qingsui, nanti saja bicaranya. Kalau kamu percaya padaku, dengarkan aku dan duduklah sebentar. Yemo dengan hati-hati membantunya duduk. Mehaem, aku akan mendengarkanmu. Ning Qingsui baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan hampir tertidur. Yemo tahu dia terlalu lelah dan sekarang bukan saatnya untuk mengganggu istirahatnya. Dia menurunkannya dan mengambil pedang. Dia berjalan ke tebing dan melihat ada lubang yang digali olehnya. Sepertinya dia memanjat ke sini untuk memetik buah. Yemo memulihkan staminanya dan memanjat pohon setinggi 7 meter. Hanya ada 5 buah seukuran telur. Meskipun ada lebih banyak pohon di atas, Yemo tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu mengimbangi jika dia pergi lebih tinggi. Yang terpenting adalah Ning Qingsui butuh sesuatu untuk dimakan. Setelah memetik kelima pohon itu, Yemo melihat ke atas. Pohon yang lebih tinggi juga memiliki 5 buah. Tampaknya pohon ini hanya bisa berbuah 5 buah dalam satu waktu. Ning Qingsui berkata dia makan banyak dan bahkan tidak menyukainya.
Dia tahu Ning Qingsui berbohong padanya. Pada saat ini, hati Ye Mo terasa lembut padanya. Terkadang, sangat sulit untuk memahami seseorang. Jika dia meninggalkan Ning Hai begitu saja, keduanya tidak akan memiliki hubungan apapun. Mungkin dia tidak akan pernah tahu bahwa Ning Qingsui memiliki sisi seperti ini. Ketika Ye Mo kembali, dia melihat Ning Qingsui sudah bangun dan berjuang untuk bangun. Dia terlalu lemah. Ye Mo segera datang dan membantunya berdiri sambil mengambil 5 buah dan memberikannya padanya. Makanlah. Kau pergi memetik buah di tebing. Ning Qingsui segera tahu bahwa Ye Mo pasti pergi ke sana untuk memetik buah. Ye Mo mengangguk. Kamu pasti sangat lapar, makanlah sesuatu dulu. Ning Qingsui mengangguk dan mengambil 2 potong lalu berkata, 2 potong sudah cukup untukku, makan sisanya. Ye Mo tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah makan. Ning Qingsui terdiam sejenak dan tiba-tiba tertawa. Namun, matanya segera memerah dan menatap Ye Mo sejenak sebelum berkata, aku tahu hanya ada 5 di setiap pohon. Aku menghitungnya. Ada 5 di sini, kau pasti tidak makan kecuali kau memetik 2 pohon, tetapi aku tahu kau hanya memetik 1, kan? Ye Mo mengangguk canggung dan berkata, bukankah kamu bilang kamu sudah makan sebelumnya? Tapi kamu juga memberiku 5. Ning Qingsui tersipu dan menggigit buah sebelum berkata dengan suara lembut, aku sudah memakannya, tidakkah kau lihat ada yang digigit olehku? Kenapa kamu hanya menggigit 1? Dan bagaimana kamu tahu aku baru saja mengambil 5 dan kembali? Ye Mo terkejut dan bertanya. Aku tahu, Ning Qingsui hanya mengucapkan kata-kata itu dan tidak menjelaskan. Ye Mo tahu dia hanya menjawab pertanyaan terakhir dengan sangat membingungkan, namun dia tidak menjawab pertanyaan pertama. Kau tahu. Ye Mo mengulanginya tetapi dia segera mengerti bahwa dia khawatir tentang Ning Qingsui dan tidak akan memanjat lebih tinggi untuk mendapatkan lebih banyak buah. Dia akan mengambilnya kembali dan mengambilnya untuk dimakannya, dan baru setelah itu dia akan merasa lega. Karena Ning Qingsui mengatakan dia tahu, itu berarti dia mengerti seperti apa dia. Ye Mo menatap Ning Qingsui yang masih menggigit buah. Dia mulai mengerti mengapa Ning Qingsui mengejarnya sampai ke sini. Dalam hatinya, dia dipercaya sampai sejauh ini. Pada saat ini, Ye Mo tidak tahu harus berkata apa. Cara Ning Qingsui makan sangat tenang, membuat Ye Mo teringat saat mereka makan bersama di Ning Hai. Dia selalu seperti ini. Dia tidak banyak bicara, tetapi tidak ada banyak perbedaan dengan cara berpikir mereka. Mata Ye Mo melirik dadanya. Pakaiannya robek parah, dan dadanya juga banyak luka. Sebagian dadanya yang seputih salju terlihat, membuat Ye Mo teringat kembali pada malam saat dia merawatnya. Ning Qingsui menghabiskan 1 buah dan menatap Ye Mo, lalu menyadari bahwa Ye Mo sedang menatap dadanya. Dia tersipu dan tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya. Dia tidak merasa kesal, hanya malu. Ye Mo tersenyum dan mengalihkan pandangannya, tetapi kemudian dia tiba-tiba berpikir, bagaimana jika lukanya terinfeksi? Dia adalah seorang kultivator dan dia tidak takut infeksi, tetapi bagaimana dengan Ning Qingsui? Tiba-tiba, hatinya bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Ning Qingsui menggigit buah itu. Dia takut dia akan diracuni. Pasti itu. Dia tidak tahu apakah buah itu beracun dan menggigitnya terlebih dahulu. Kemudian, dia memberikannya kepadanya. Qingsui. Ye Mo tiba-tiba memanggil. Ning Qingsui menatap Ye Mo dengan bingung. Ye Mo tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluknya. Hati Ning Qingsui dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo memeluknya erat-erat. Meskipun dia sedikit malu, dia tidak melawan. Sebenarnya aku hanya orang miskin. Kenapa kau masih seperti ini? Kau bisa menemukan seseorang yang lebih baik dariku, aku. Mulut Ye Mo disumpal oleh Ning Qingsui. Setelah setengah ketukan, Ning Qingsui berkata, karena aku menyukaimu, bahkan jika kamu seperti itu. Aku tidak peduli, aku hanya ingin bersamamu. Sebelum Ning Qingsui selesai berbicara, dia merasakan ada sesuatu yang keras menempel di punggungnya. Ye Mo tersentuh. Dan, dia menggendong wanita cantik berlekuk seperti Ning Qingsui di tangannya saat dia bahkan tidak berpakaian dengan benar. Tidak mungkin dia tidak akan mengalami reaksi biologis. Ning Qingsui belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Meskipun dia berbicara tentang ketidakmampuan Ye Mo, dia tidak menyadari apa yang terjadi pada awalnya. Dia juga meraih seperti Yun Bing. Namun, begitu dia meraih, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia segera melepaskannya dan membenamkan wajahnya di pelukan Ye Mo. Jantungnya berdetak kencang. Meskipun dia belum pernah melakukannya, dia tetap tahu tentang ini. Namun, dia tidak menyangka Ye Mo normal, kan? Pada saat ini, dia menyadari bahwa keluarga Ye ingin mengusir Ye Mo, dan itulah sebabnya mereka mengatakan Ye Mo impoten. Dia sangat normal, tetapi dia mengira dia impoten sebelumnya, itulah sebabnya dia berani menikah dan tinggal bersamanya. Jika dia tahu dia tidak impoten, apakah dia berani tinggal bersamanya? Memikirkan hal ini, dia benar-benar berterima kasih kepada keluarga Ye. Meskipun Ye Mo agak canggung, dia tidak berdaya menghadapi hal seperti ini. Dia adalah seorang pria muda. Dengan seorang wanita cantik setengah telanjang di pelukannya, jika dia tidak bereaksi, itu akan menjadi tidak normal. Dia hanya bisa berkata, maaf, itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Melihat Ye Mo benar-benar mencoba mencari alasan, Ning Qingsui semakin malu. Dia hanya bisa berkata pelan, kamu jahat. Melihat Ye Mo tidak menjawab untuk beberapa saat, Ning Qingsui mengira Ye Mo marah dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Mo menatapnya. Dia terkejut dan segera menundukkan kepalanya seperti burung unta. Dia berkata pelan, aku sangat menyukainya tetapi tidak sekarang, setelah kita kembali. Jantung Ye Mo berdebar kencang. Dia bahkan tidak mendengar bagian akhir kalimatnya. Api nafsunya langsung padam. Ning Qingsui sedang duduk di atasnya, dan tentu saja, dia tahu Ye Mo tidak lagi bersemangat. Dia menatap Ye Mo dengan bingung. Ye Mo berkata dengan nada meminta maaf, Qingsui, maaf. Mendengar kata-kata Ye Mo, wajah Ning Qingsui kembali pucat saat dia berusaha untuk duduk. Melihat wajah Ning Qingsui kembali pucat, dia langsung tahu betapa berat beban hatinya. Dia pun segera memeluknya. Ning Qingsui ingin duduk, tetapi dipeluk lagi oleh Ye Mo. Dia tidak melawan dan menyeka matanya.
Dia tidak berbicara atau menggigit buah di tangannya. Itu harus datang dan dia tidak bisa menghindarinya. Ye Mo menghela napas dan fokus sebelum berkata, King Sui, kamu memperlakukanku seperti ini dan aku juga cukup menyukaimu. Jika tidak ada Luo Ying dan aku tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi di sini, aku mungkin lebih baik hidup bersamamu selama sisa hidupku. Tapi terkadang, aku benar-benar tidak bisa melakukannya karena masih ada Luo Ying di hatiku. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku tidak bisa melakukan apapun yang akan mengkhianatinya. Ning Qingsui mendongak dan berkata dengan bingung, Luo Ying. Siapa dia? Ye Mo terdiam lama. Ia merasa jika ia tidak mengatakan ini, ia akan melanggar perasaan Ning Qingsui padanya. Setelah setengah ketukan, ia masih berkata, Luo Ying adalah wanitaku di kehidupanku sebelumnya, mungkin ia berada di dunia lain atau mungkin ia tidak jauh dariku, tetapi aku tidak dapat menemukannya. King Sui, apakah menurutmu aku akan berbohong padamu dan mengarang gadis lain? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin, tidak. Jika sebelumnya, dia akan berpaling tanpa ragu-ragu, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak. Artefak ajaib, jimat, jeritan tak terlihat dari langit Senong Jia. Pada saat ini, Ning Qingsui bukan lagi gadis yang menertawakan Su Jingwen yang berbicara tentang pesona. Dia telah tumbuh terlalu dewasa. Baik itu pengalaman atau pemahamannya tentang cinta, dia bukan lagi Ning Qingsui sebelumnya. Jika sebelumnya dia akan mencari orang dan menyelamatkan Ye Mo melalui helikopter. Namun sekarang, dia bisa menyadari tentang keluarga Song. Jika sebelumnya dia tidak akan berani menghadapi bahaya berkali-kali sendirian demi cinta yang tak terucap, tetapi sekarang, dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, King Sui, terima kasih sudah percaya padaku. Ye Mo memeluk Ning Qingsui erat-erat dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, aku merasa Luo Ying ada di suatu tempat dan aku pasti bisa menemukannya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada aku, dia peduli padaku sama sepertimu. Ye Mo tidak membicarakan apa yang terjadi dan Ning Qingsui juga tidak bertanya. Untuk beberapa hal, seseorang hanya perlu memahaminya secara mental. Namun, Ning Qingsui mengangkat kepalanya dan menatap Ye Mo. Aku tahu, aku senang kamu bisa mengerti bahwa aku peduli padamu seperti dia. Tapi bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ye Mo mengangguk dan berkata, katakan saja padaku, asalkan itu sesuatu yang bisa kulakukan. Mata Ning Qingsui tampak kosong sesaat seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Ye Mo tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, jika suatu hari kamu menemukan Luo Ying, apakah kamu akan melupakanku? Apakah kamu akan membawaku menemuinya? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Tidak, jika surga benar-benar mengizinkanku menemukannya, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tempat yang kita inginkan. Jika kau masih menginginkannya, aku bisa membawamu untuk menemuinya. Ning Qingsui menundukkan kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, bagaimana jika kakak Luo Ying tidak ingin menemuiku? Suaranya terdengar jauh dan hilang. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah, atau apakah dia mencintai seseorang yang tidak bisa menjadi miliknya. Jadi bagaimana jika Luo Ying bersedia menemuinya? Mungkinkah Ye Mo memiliki dua istri sekaligus? Tiba-tiba dia merasa tidak seharusnya menanyakan semua itu. Ye Mo telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Semuanya baik-baik saja selama dia baik-baik saja, jadi mengapa dia harus memikirkan hal-hal lain? Mengapa menanyakan itu? Ning Qingsui merasa bahwa dia mempersulit Ye Mo dan ingin membicarakan hal lain. Namun, Ye Mo tersenyum dan menjawab dengan santai, dia akan melakukannya. Ye Mo tahu bahwa tuannya pasti tidak ingin melihat seseorang yang menyelamatkan hidupnya kecuali dia bukan Luo Ying. Hati Ning Qingsui bergetar. Dia akan melakukannya. Dua kata pendek ini mengandung kepercayaan dan pengetahuan satu sama lain. Jika suatu hari seseorang bertanya tentangnya kepada Ye Mo, apakah dia akan menjawabnya? Melihat Ning Qingsui tampak sedikit bingung, Ye Mo mengambil buah lain dan memberikannya padanya. Makanlah, aku akan mencari tempat untuk beristirahat. Saat aku pulih, aku akan membawamu keluar. Ning Qingsui tanpa sadar mengambil buah itu. Apakah dia ingin keluar? Dia menatap Ye Mo yang sedang memeluknya dan tiba-tiba berpikir. Akan lebih baik jika dia tinggal bersamanya di sini selamanya dan tidak keluar. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Pikiran seperti itu terlalu egois. Ning Qingsui hanya makan 3 potong dan tidak mau makan lagi. Ye Mo hanya bisa menghabiskan 2 potong sisanya. Ye Mo, aku punya tali di luar, ada sesuatu seperti kucing yang sangat kuat. Aku tidak berani keluar. Ning Qingsui memulihkan tenaganya dan melihat bahwa Ye Mo ingin memetik sisa buah itu. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya jadi dia segera berkata. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan memikirkan cara. Aku akan beristirahat dulu. Pohon-pohon lainnya terlalu tinggi, kamu tidak boleh memanjatnya. Mehaem. Ning Qingsui mengangguk. Dia sangat percaya pada Ye Mo, tetapi jika Ye Mo masih tidak bisa bergerak, dia akan tetap berusaha untuk bangun. Namun sekarang, jika dia jatuh, mungkin dia akan menjadi beban bagi Ye Mo. Aku akan mengajarimu beberapa Koujue dan cara menggunakan Qi. Cobalah, jika tidak bisa, lupakan saja. Setelah berpikir sejenak, Ye Mo tetap memutuskan untuk mengajarkan teknik kultivasi kepada Ning Qingsui. Jika dia tidak memiliki akar spiritual, maka lupakan saja. Jika dia memilikinya, dia bisa berkultivasi. Mendengar hal-hal yang diajarkan Ye Mo kepadanya, Ning Qingsui berpikir apakah ini hal-hal yang sedang dia kultivasikan. Dan jimat itu, apakah semuanya karena ini? Namun, Ning Qingsui tahu sekarang bukan saatnya untuk bertanya kepadanya. Ketika Ye Mo sudah pulih dan dia masih ingin membahasnya, dia pasti akan menceritakan semuanya kepadanya. Ye Mo berpikir bahwa begitu dia memulihkan indera spiritualnya, akan ada banyak hal di dalam cincinnya. Dia bahkan tidak akan peduli dengan beberapa buah. Ning Qingsui mulai duduk dan mencoba Koujue yang Ye Mo katakan padanya. Ye Mo berdiri dan melihat sekeliling, memastikan tidak ada bahaya di sini. Tempat ini mungkin sarang ular itu, jadi hewan kecil lainnya tidak berani datang. Ye Mo juga menemukan tempat di dekat Ning Qingsui dan mulai mengalirkan Qi di dalam tubuhnya.
Gantiannya masih terasa sakit, tetapi jauh lebih baik daripada kemarin. Ye Mo bersuka cita. Dia tidak tahu apakah itu karena buah-buah itu, tetapi dia segera mulai menggunakan Qi-nya untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, dia merasa tubuhnya terasa lebih ringan. Perasaan spiritual yang telah lama hilang kembali padanya. Ye Mo menahan kegembiraannya dan mengeluarkan beberapa pil dari cincinnya dan memakannya. Setelah itu, luka-lukanya mulai sembuh dengan sangat cepat, bahkan koreng-koreng kecil pun mulai menghilang. Setelah beberapa saat, Ye Mo merasakan sensasi baru menyerangnya. Dia sangat senang, tetapi dia tidak berani bersantai. Setelah menjalankan beberapa sirkuit kultivasi lagi, Ye Mo melepaskan napas dan membuka matanya. Dia telah mencapai tahap tengah pengumpulan Qi tahap 3. Sungguh kemajuan yang mengagumkan karena mampu melangkah maju dalam dunia tanpa Qi spiritual meskipun itu merupakan langkah yang sangat kecil. Jika ia terus maju dengan kecepatan ini, mungkin ia dapat mencapai foundation establishment sebelum ia meninggal karena usia tua. Tampaknya itu karena buahnya, tetapi Ye Mo tahu itu hanya buah biasa, dan tidak memiliki energi spiritual apapun. Karena itu, dia pikir mungkin itu karena potensi yang diaktifkannya antara hidup dan mati. Ye Mo tidak dapat memahaminya, jadi dia tidak mau repot-repot memikirkannya lebih lanjut. Pada saat ini, bukan hanya indera spiritualnya yang pulih sepenuhnya, tetapi juga Qi-nya meningkat pesat. Ye Mo berdiri dan menatap Ning Qingsui. Dia tercengang. Dia baru saja mulai berkultivasi, tetapi Qi-nya sudah berputar di dalam tubuhnya. Ini berarti dia berhasil menarik Qi dari sekitarnya dan memulai sirkuit kultivasinya. Dia hanya menguji untuk melihat apakah dia memiliki akar roh dengan membiarkannya berkultivasi, namun faktanya, dia tidak hanya memiliki akar roh, tetapi akarnya pun berkali-kali lipat lebih baik daripada akar roh miliknya. Dia menatap matahari. Baru 5 jam berlalu, tetapi dia hampir mencapai keadaan pengumpulan Qi. Ini terlalu tidak masuk akal. Ye Mo memikirkan akar roh surga yang ditendangnya. Apakah Ning Qingsui juga sama? Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak berani mengejutkannya dan dengan hati-hati menjauh, mendirikan tenda, dan mengeluarkan kompor gas. Dia mulai memasak. Ning Qingsui merasa seolah-olah dia melayang di awan. Dia merasa nyaman di mana-mana. Dia membuka matanya dan menggerakkan tangan dan kakinya. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan bahwa dia tidak hanya merasa kenyang secara spiritual tetapi juga kenyang secara fisik. Namun, dia masih merasa kelaparan. Ning Qingsui mendongak dan melihat Ye Mo juga sedang menatapnya. Matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Ah! Ning Qingsui baru saja ingin berbicara dengan Ye Mo, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi kotoran. Dia berteriak kaget, "Jangan lihat aku, berbaliklah." Dia tidak ingin dirinya terlihat oleh Ye Mo seperti ini. Ye Mo tersenyum. "Tutup matamu, aku akan membantumu mandi." "Apa yang kau katakan?" Ning Qingsui terkejut dengan kata-kata Ye Mo. Namun, dia kemudian menyadari bahwa Ye Mo mengatakan bahwa dia akan membantunya mencuci. Namun, di sini bahkan tidak ada air minum, bagaimana dia bisa mandi? Namun, dia tetap menutup matanya karena percaya pada Ye Mo. Melihat Ning Qingsui memejamkan matanya, Ye Mo menggunakan sihir bola air untuk menyiramnya. Ning Qingsui merasakan kesejukan. Itu air. Dari mana Ye Mo mendapatkan air? Dia ingin membuka matanya tetapi dia teringat kata-kata Ye Mo dan tidak membuka matanya. Dia takut jika dia melakukannya, rencana Ye Mo akan gagal. Baiklah. Ye Mo telah membersihkan seluruh tubuh Ning Qingsui. Setelah Ning Qingsui menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya, semua luka di tubuhnya menghilang. Ning Qingsui membuka matanya dan terkejut karena semua kotoran dan luka telah hilang. Hanya tersisa kulit putih. Ye Mo. Dia mendongak dengan gembira dan terkejut saat melihat Ye Mo menatapnya dengan kaku. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa sisa pakaiannya menempel di kulitnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahkan bra merah jambu miliknya pun terlihat jelas. Si brengsek ini, Ning Qingsui segera berbalik tetapi teringat Ye Mo baru saja membantunya mencuci. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia mendengar Ye Mo berkata, "Ada satu set pakaianku, kamu bisa ganti baju, aku akan pergi ke tempat lain untuk saat ini." Ketika Ye Mo pergi, dia berpikir betapa tidak terduganya tubuh Ning Qingsui akan begitu bagus. Dia benar-benar tidak bisa menebak sebelumnya. Sekarang setelah dia disiram air, tubuhnya yang indah tergambar dengan sempurna. Dia bahkan bisa melihat lekuk-lekuk pantatnya. Jantungnya berdebar kencang dan dia segera pergi. Ketika Ning Qingsui berbalik, dia benar-benar melihat satu set pakaian Ye Mo. Dari mana ini berasal? Pada saat ini, dia benar-benar lupa akan rasa malu dan hanya menatap pakaian itu. Namun, dia segera tahu bahwa dia harus mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Tepat saat Ning Qingsui selesai berganti pakaian, Ye Mo muncul di depannya. Dia bahkan menduga Ye Mo sedang menatapnya sepanjang waktu. Sebelum dia sempat bertanya, dia mencium bau makanan. Dia tersenyum pahit, yang membuatnya tampak seperti dia benar-benar kelaparan. "Ayo makan." Ye Mo menggenggam tangan Ning Qingsui tanpa canggung sedikit pun. Perasaan hangat muncul di hati Ning Qingsui. Terlepas dari apakah dia memiliki Luo Ying, sekarang hatinya ada di sana. Ye Mo meletakkan tangannya dan menatap Ning Qingsui yang tercengang. Dia tahu dia pasti punya banyak pertanyaan. "Ini, apa ini?" Ning Qingsui menatap tenda dan makanan hangat dan memikirkan air yang Ye Mo gunakan untuk mandi. Dia terkejut. "Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu sekarang, tetapi kamu pasti akan mengetahuinya di masa mendatang," kata Ye Mo dengan canggung. Ning Qingsui menenangkan diri dan berpikir apakah ini terkait dengan kultivasi. Dia tidak bertanya ketika Ye Mo tidak ingin melanjutkan. Rasa ingin tahunya tidak besar. Setelah mengalami begitu banyak hal aneh, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah makan, Ye Mo mengemasi barang-barangnya dan bertanya kepada Ning Qingsui, "Apakah kita berangkat sekarang atau besok?" Ning Qingsui ragu-ragu, tetapi setelah melihat bahwa Ye Mo benar-benar menanyakan pendapatnya, dia cukup senang dan bahkan merasa tinggal di sini tidak terlalu buruk. "Bagaimana kalau besok malam, aku?" Ning Qingsui teringat saat dia melewati hutan di malam hari dan masih merasa takut. Dia lebih suka tidak merasakan perasaan itu lagi.
Ye Mo mengangguk. Baiklah, ayo berangkat besok pagi. Kemudian, Ye Mo melihat bahwa Ning Qingsui masih memiliki ekspresi ketakutan. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, bagaimana kamu tahu aku jatuh dari tebing? Dan ketika kamu datang, apakah kamu takut? Ning Qingsui mengangguk. Aku cukup takut beberapa hari ini, tetapi setelah kamu mengajariku cara berkultivasi, aku tidak lagi merasa takut. Berikan tanganmu padaku, kata Ye Mo sambil mengulurkan tangannya ke Ning Qingsui. Ning Qingsui mengangguk, berjalan di depan Ye Mo, dan menjabat tangannya. Ye Mo meraih tangannya dan merasakan rasa takut ini, tetapi rasa takut itu perlahan menghilang. Ye Mo menghilangkan sisa Yin Qi sebelum menghela napas lega. Bahkan jika dia tidak membantu, Ning Qingsui akan menyingkirkannya sendiri jika dia terus berkultivasi. Tetapi sekarang setelah dia membersihkannya, dia merasa lebih aman di hati. Kamu terlalu berani, ada terlalu banyak bahaya tersembunyi di sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai di sini, kata Ye Mo masih khawatir tentang Ning Qingsui. Ning Qingsui menceritakan kepadanya apa yang dilihatnya melalui teleskop serta kembali ke Ning Hai dan saat dia diserang dalam perjalanan. Ye Mo mengerutkan kening. Teriakan mengerikan di parit langit. Dingin yang tak terlihat. Apa itu? Bahkan Ye Mo belum pernah bertemu hal-hal seperti itu sebelumnya. Benar-benar ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia. Dia berpikir bagaimana Ning Qingsui, seorang gadis, berani menghadapi kengerian seperti itu dan bertemu dengan Shen Nong Jia lagi dan hatinya terasa hangat. Bagi seorang gadis, mereka tidak akan melakukan ini apapun yang terjadi, apalagi berjalan sendirian di hutan pada malam hari. Qingsui. Ye Mo tersentuh dan memeluk Ning Qingsui dalam pelukannya. Jika bukan karena Ning Qingsui, dia mungkin tidak akan bisa bangun. Ning Qingsui dibersihkan oleh energi spiritual Ye Mo dan merasa sangat malas namun nyaman. Dia bersantai dalam pelukan Ye Mo dan bahkan tidak ingin berbicara. Dia hanya ingin seperti ini selamanya. Setelah beberapa saat, Ning Qingsui teringat pada gelang Su Jingwen dan berkata, aku mengambil 3 manik-manik dari gelang Su Jingwen. Kalau memungkinkan, bisakah kau membantuku membuat beberapa untuknya? Ye Mo membelai rambut Ning Qingsui dan langsung setuju. Benda-benda ini tidak berguna melawan para master, tetapi untuk serangan normal, benda-benda ini masih bisa bertahan. Ditambah lagi, dia membuatnya saat dia masih di tahap 1. Sekarang, dia sudah di tahap 3, jadi benda-benda yang dia buat akan lebih kuat. Melihat Ye Mo menyetujui permintaannya, Ning Qingsui tidak berbicara lagi dan hanya menikmati kedamaian dan keamanan dalam pelukan Ye Mo. Setelah beberapa saat, Ye Mo merasa Ning Qingsui sepertinya tertidur. Dia mengeluarkan tempat tidur lipat dan meletakkan Ning Qingsui di atasnya sebelum mengambil salah satu jaketnya dan memakaikannya padanya. Kemudian, dia meninggalkan tenda. Dia mengeluarkan giok berkualitas baik dan membuat gelang untuk Su Jingwen. Dia tidak lagi miskin sekarang dan menggunakan 12 manik-manik untuk gelang ini. Kekuatan pertahanannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, ia menggunakan sisa giok hitam dan beberapa kayu kancing laut dalam untuk membuat kalung dengan kekuatan penolak kejahatan yang kuat. Meskipun ia tidak takut pada roh-roh jahat itu meskipun ia tidak memiliki indera spiritual, Ning Qingsui masih rentan terhadap mereka. Untungnya, ia tidak mengambil kotaknya. Jika ia melakukannya, Ning Qingsui mungkin tidak akan hidup sekarang. Setelah melakukan semua ini, hari masih belum cerah. Melihat Ning Qingsui tertidur lelap, dia tidak mengganggunya. Dia terlalu tegang selama beberapa hari terakhir, dan sekarang dia sudah rileks, dia butuh istirahat yang cukup. Ye Mo berjalan. Ia ingin melihat apakah ada batu penginderaan roh yang dibicarakan Mokang di sini, atau jantung benih teratai 1000 tahun. Namun, Ye Mo kecewa. Ia mencari sepanjang malam dan tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia tidak percaya Mokang akan berbohong kepadanya. Sepertinya cara dia menuruni tebing itu tidak benar, karena ada 2 sisi tebing lainnya. Di pagi hari, Ning Qingsui kembali bersemangat. Ia mendapati dirinya berada di tempat tidur dengan pakaian Ye Mo di tubuhnya. Ia merasa tersentuh, tetapi memikirkan Luo Ying dan merasa cemas. Jika Ye Mo menemukan Luo Ying, apakah ia akan menghilang dari pandangannya lagi? Kemudian, dia memikirkan bibinya. Ye Mo berada di tenda yang sama dengannya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia sekarang juga berada di tenda yang sama dengan Ye Mo. Ye Mo tidak melakukan apapun padanya. Dia adalah pria yang berprinsip. Mungkin dia menyukai karismanya ini. Ning Qingsui tiba-tiba teringat Qi Wanxing yang pergi ke Inggris untuk belajar. Neneknya menyuruhnya untuk mengejar kebahagiaan. Ning Qingsui memikirkan kalimat ini dan tampaknya memahaminya. Kamu sudah bangun, ayo makan sesuatu dan pergi. Tepat ketika Ning Qingsui masih tenggelam dalam pikirannya, Ye Mo masuk ke dalam tenda. Sebelum Ye Mo selesai berbicara, dia berhenti. Sinar pagi menyinari tubuh Ning Qingsui secara acak, membuatnya tampak malas namun memikat. Rambut perawan tipis di samping telinganya terlihat jelas, membuatnya tampak sangat cantik. Melihat Ye Mo yang tertegun menatapnya, Ning Qingsui menunduk karena malu. Dia takut Ye Mo datang. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak menolak Ye Mo. Di lubuk hatinya, dia berharap Ye Mo akan datang dan memeluknya. Ye Mo berjalan mendekat dan dengan lembut memeluk Ning Qingsui. Ning Qingsui menempel erat di dada Ye Mo. Jantungnya berdebar kencang. Saat ini, pikirannya sedang kacau, dan dia tidak tahu apa yang harus dipikirkannya. Dia bahkan bisa mendengar jantungnya berdetak cepat. Dia tidak tahu apakah Ye Mo juga bisa mendengarnya. Dia hanya ingin mengendalikannya tetapi ternyata jantungnya tidak mau mendengarkannya. Tentu saja, Ye Mo bisa merasakan detak jantung Ning Qingsui, meskipun dia tidak tahu mengapa jantungnya berdetak begitu cepat. Dia perlahan-lahan menjadi lembut dan hangat dalam pelukannya. Meskipun Ye Mo belum pernah melakukannya sebelumnya, dia agak mengerti apa yang sedang terjadi. Aroma harum terpancar dari tubuh Ning Qingsui dengan panas saat menyerbu hidung Ye Mo. Ye Mo hampir tidak bisa menahannya. Ning Qingsui juga mendengar napas Ye Mo menjadi kasar, yang menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Ye Mo, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya memeluk pinggang Ye Mo. Jika Ye Mo akan melakukan sesuatu, dia akan membiarkannya.
Bagaimanapun juga, dia adalah istrinya. Terlepas apakah itu asli atau palsu, dia tidak akan keberatan. Merasa Ning Qingsui semakin dalam memeluknya, Ye Mo memfokuskan pikirannya dan mengembuskan napas. Sebelum dia menemukan Luo Ying, dia tidak bisa melakukan apapun yang akan mengkhianatinya. Qingsui, aku membuatnya tadi malam. Bawa ke Jingwen. Ye Mo mengeluarkan gelang itu dan merusak momen canggung itu. Ning Qingsui merasa lega dan sedikit berterima kasih kepada Ye Mo. Namun, di saat yang sama, ada sedikit kekecewaan di hatinya. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan perasaannya. Namun, sekarang setelah Ye Mo mengganti topik pembicaraan, dia segera duduk, menyibakkan rambutnya, dan mengambil gelang yang diberikan Ye Mo. Gelang ini sangat indah, seru Ning Qingsui dan telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Tanpa sadar dia menatap tangan Ye Mo. Hanya ada gelang ini, tidak ada yang lain. Dia sedikit kecewa karena Ye Mo tidak memberikan apapun padanya. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan bermain-main dengan gelang ini. Sementara itu, dia berpikir, Jingwen pasti sangat mencintai gelang ini. Ada aura samar di gelang itu dan perasaan tenang. Ini untukmu, aku akan membantumu memakainya. Ye Mo mengeluarkan sebuah kalung. Ning Qingsui segera menyingkirkan gelang itu dan memegang kalung itu dengan kedua tangannya. Dia malu dengan pikirannya sebelumnya. Bagaimana mungkin Ye Mo tidak punya apapun untuknya? Kotak dari sebelumnya, meskipun Ye Mo tidak mengatakannya, tetapi dia memberikannya padanya. Cantik sekali. Ning Qingsui menggenggam kalung itu. Ia menghitung manik-manik giok yang jumlahnya 52. Kalung ini berkali-kali lebih baik kualitas dan keindahannya daripada gelang itu. Ning Qingsui memegangnya di tangannya dan merasa nyaman dan tenang. Ye Mo, terima kasih. Ini adalah hadiah terindah yang kudapatkan. Ning Qingsui tak kuasa menahan rasa gembiranya dan kembali berhamburan ke pelukan Ye Mo. Api yang baru saja padam di hati Ye Mo tiba-tiba dinyalakan kembali oleh Ning Qingsui. Dia menunduk dan melihat celah di kerah Ning Qingsui yang memperlihatkan parit putih yang dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkan tangannya ke dalamnya. Ye Mo. Ning Qingsui mendongak. Ia sangat gembira setelah menerima kalung yang dibuat sendiri oleh Ye Mo. Ia hanya ingin Ye Mo membantunya memakainya, tetapi melihat Ye Mo meletakkan tangannya di kerah bajunya. Ia tanpa sadar berteriak, tetapi begitu melakukannya, ia menyesalinya. Ye Mo terkejut. Ia mendapati tangannya telah menyentuh dada Ning Qingsui. Dada itu lembut dan halus, dan ia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Jika Ning Qingsui tidak berteriak, mungkin ia akan memegangnya. Dia segera melepaskan tangannya dan menatap Ning Qingsui dengan pandangan meminta maaf dan canggung. Setelah beberapa lama, dia berkata, maaf, aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Wajah Ning Qingsui memerah. Dia sedikit kesal. Si idiot ini, jika ingin menyentuhnya, sentuh saja. Mengapa harus mengatakannya, mengapa harus membicarakannya? Dia membenamkan kepalanya di dada Ye Mo lagi. Dia penuh harap dan gembira, tetapi sedikit khawatir pada saat yang sama. Perasaannya sangat kacau. Namun, tak lama kemudian, dia memutuskan bahwa karena Ye Mo melakukan itu berarti dia juga menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan seperti itu. Ketika dia mengobati lukanya dan dia melepaskan bajunya, dia tidak melakukan apapun padanya. Namun sekarang, itu berarti dia menyukainya. Ning Qingsui menunggu beberapa saat tetapi tidak merasakan gerakan Ye Mo lagi. Dia mendongak dengan bingung tetapi hanya melihat Ye Mo menatapnya dengan wajah canggung. Ning Qingsui membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia tidak keberatan tetapi dia benar-benar tidak bisa. Dia mengutuk Ye Mo karena begitu bodoh, apakah dia harus memintanya? Aku akan membantumu memakainya. Ye Mo memecah kecanggungan dan mengambil kalung itu dari tangan Ning Qingsui dan membantunya memakainya. Apakah cantik? Ning Qingsui melihat dan bertanya. Sangat cantik, puji Ye Mo dari lubuk hatinya. Manik-manik yang ia gunakan adalah mutiara dan selaras dengan warna kulit Ning Qingsui. Ning Qingsui yang sudah sangat cantik menjadi lebih anggun dan menawan dengan kalung ini. Benar-benar cantik, terima kasih Ye Mo. Ning Qingsui menatap kalung yang memantulkan cahaya putih itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Tindakan Ning Qingsui yang tidak disengaja hampir membuat Ye Mo tidak dapat mengendalikan dirinya, tetapi dia memikirkan Luo Ying dan menahan keinginannya. Dia kemudian mengambil air dan sarapan. Keduanya selesai sarapan dan Ye Mo mengemasi semuanya sebelum menggendong Ning Qingsui di punggungnya dan mengikatnya. Kemudian, dia hendak pergi. Ning Qingsui merasa hangat dan aman di punggung Ye Mo. Rasanya seperti surga dibandingkan dengan saat dia berjalan sendirian di hutan pada malam hari. Hati-hati, ada makhluk seperti kucing yang tampaknya sangat kuat, Ning Qingsui mengingatkan. Ye Mo tersenyum. Aku sudah membunuhnya tadi malam. Aku tidak tahu binatang apa itu, tetapi yang pasti dia sangat cepat. Aku melakukannya tadi malam karena dia hampir membunuhmu, jadi hal pertama yang kulakukan tadi malam adalah membunuh orang itu. Saat dia berbicara, dia merasakan kelembutan tubuh Ning Qingsui, menyebabkan hatinya terbakar oleh api. Dia pikir pengendalian dirinya semakin buruk. Jika dia menggunakan mentalitas ini untuk pembentukan pondasi, dia pasti tidak akan berhasil. Mendengar perkataan Ye Mo, Ning Qingsui merasa hangat di hatinya dan hanya bergumam pelan, lalu berhenti bicara. Setelah beberapa lama, dia melanjutkan, sebenarnya, aku tidak marah tadi pagi. Malah, sebenarnya, aku juga suka. Suaranya pelan sampai-sampai Ye Mo pun tidak bisa mendengarnya. Tepat saat Ye Mo ingin berbicara, dia berhenti. Ada dua mayat berlumuran darah di kakinya, jelas mereka jatuh dari atas tebing belum lama ini. Hati Ye Mo hancur. Tampaknya ada lebih banyak orang di sini. Dia takut Ning Qingsui akan ketakutan dengan ini dan segera berkata, Qingsui, tutup matamu dulu. Buka matamu setelah kita naik. Ning Qingsui tidak perlu diingatkan oleh Ye Mo. Dia sudah memejamkan matanya. Selama dia bersama Ye Mo, dia tidak akan khawatir tentang hal lain. Ye Mo berjalan ke arah tempat Ning Qingsui turun dan memasang tali di cincinnya. Kelihatannya lumayan. Dia tidak tahu terbuat dari apa. Karena ada orang di atas sana, dia harus berhati-hati.
Jika ada master tingkat bumi lain seperti Bian Po, dia tidak akan sebanding dengannya meskipun dia baru saja mendapat sedikit peningkatan kekuatan, apalagi sekarang dia menggendong Ning Qingsui. Ye Mo mendongak dan tidak melihat apapun kecuali kabut. Selain sinar matahari yang bersinar, dia tidak bisa melihat apapun. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Ning Qingsui bisa turun. Seorang gadis seperti dia bisa sampai pada langkah ini, terlepas dari apakah dia akhirnya menemukan Luo Ying, Ye Mo telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan gadis di punggungnya terluka seumur hidupnya. Tebing ini tidak sulit bagi Ye Mo. Meskipun dia menggendong Ning Qingsui, tidak sulit baginya untuk naik. Lagi pula, tidak seperti seniman bela diri kuno biasa, dia memiliki teknik pengendalian angin. Itulah sebabnya dia dan Bian Po jatuh dari tebing, tetapi Bian Po terbunuh olehnya. Jika jatuh di tebing, dia tidak sebanding dengan Bian Po, tetapi begitu mereka berdua jatuh, dia dapat membunuh Bian Po. Inilah perbedaan antara seniman bela diri kuno dan kultivator Dao. Tebing setinggi 1 km itu sangat curam, tetapi sama sekali tidak sulit bagi Ye Mo. Dia menggunakan teknik pengendalian angin dan dia tampak tertiup angin ke permukaan batu. Dia berhenti sejenak dan menggunakan teknik lain ke batu yang lebih tinggi. Setelah mengulanginya puluhan kali, tingginya mencapai beberapa ratus meter. Ning Qingsui merasakan angin bertiup dan tanpa sadar membuka matanya, tetapi menyadari bahwa dia terbang di punggung Ye Mo. Bahkan kabut pun ada di bawah kakinya. Untuk sesaat, dia lupa akan rasa takutnya terhadap ketinggian dan memiliki dorongan untuk ingin terbang. Namun, tak lama kemudian, dia menunduk dan merasa pusing. Mereka sudah setinggi ini. Tebing ini begitu tinggi, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa turun tadi malam. Ning Qingsui yakin bahwa jika dia harus turun lagi, dia tidak akan berani. Dia benar-benar melakukan semua ini tadi malam. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa ini bukan sesuatu yang dia lakukan. Tanpa sadar, dia memeluk Ye Mo lebih erat. Dia merasa sangat aman di punggung Ye Mo. Mungkin hanya pria ini yang bisa membuatnya merasa aman dan tentram. Ye Mo memperhatikan gerakan Ning Qingsui, jadi dia berbalik dan berkata, "Jangan takut, mungkin ada orang di atas, kita harus berhati-hati." "Mehaem, aku tidak takut saat bersamamu," Ning Qingsui segera menjawab. Ye Mo beristirahat sebentar dan menggunakan teknik pengendalian angin lagi 100 kali sebelum berhenti. Dia samar-samar bisa mendengar suara perkelahian di puncak tebing. Ye Mo mengira memang ada orang di sana. Tampaknya cukup banyak orang yang tahu tentang buah labu daun merah, tetapi dia tidak tahu orang macam apa yang datang kali ini. Ketika Ye Mo naik 200 meter lagi, dia bisa dengan jelas mengamati dua orang yang sedang bertarung di atas. Salah satunya adalah seorang pria berusia 50-an dengan mata segitiga dan kepala botak. Yang satunya lagi adalah seorang biarawati berusia 30-an. Dia tampak sangat cantik tetapi dingin dan acuh tak acuh. Dia memiliki kumis ekor kuda sebagai senjatanya, dan setiap serangannya ditujukan pada bagian vital si botak. Pedang si botak tidak lebih lemah daripada kocokan ekor kuda milik wanita itu. Melihat keduanya bertarung, Ye Mo terkejut. Dari cara mereka bertarung, Ye Mo tahu mereka tidak lebih buruk dari Bian Po. Dua Master Earth level. Ye Mo terkejut. Satu sudah terlalu kuat baginya, tetapi sekarang ada dua. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Kedua orang itu tampaknya telah merasakan aura Ye Mo, dan keduanya melihat ke arah posisi Ye Mo. Hati Ye Mo menjadi sedih, tidak baik. Dia tidak meragukan hal itu. Ye Mo bahkan berhenti bernapas dan mendapatkan kembali indera spiritualnya. Suara pertarungan masih terdengar di sini, tetapi Ye Mo tahu mereka berhenti bertarung dengan nyawa mereka. Pertarungan mereka bergeser ke sini secara bertahap. Jelas, mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk menghilangkan pengaruh luar. Apa yang harus dilakukan? Ye Mo mencari cara dengan putus asa. Pada saat ini, jika dia dihentikan oleh keduanya, dia pasti akan mati. Dia pasti tidak bisa lari dari dua master tingkat bumi. Suara itu semakin dekat dengan Ye Mo. Ye Mo tiba-tiba punya ide. Dia tidak turun dan malah naik. Dia tidak menggunakan teknik pengendalian angin tetapi mengeluarkan cakar logam untuk memanjat dan memanjat dengan hati-hati. Memang ada seseorang. Kedua Master Earth level telah melihat Ye Mo, tetapi mereka tidak menyangka Ye Mo menggendong seorang wanita di punggungnya. Mereka berhenti bertarung. Pikiran mereka sama. Mereka harus melenyapkan Ye Mo terlebih dahulu terlepas dari siapapun dia. Ye Mo berhenti berpura-pura seolah-olah dia baru saja melihat ada seseorang di sana. Tanpa sadar dia menghentikan gerakannya dan menatap mereka. Sesaat kemudian, dia berteriak dan jatuh seperti bintang jatuh, segera menghilang dalam kabut. Hanya seekor serangga. Si botak mencibir. Pedang panjangnya mulai menyerang dengan kekuatan penuh lagi ke arah biarawati itu. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia tiba-tiba jatuh, dia tidak akan bisa hidup, apalagi seseorang yang begitu muda dengan seorang wanita di punggungnya. Kumis ekor kuda biarawati itu juga melawan pedang itu. Mereka kembali bertarung dengan nyawa mereka seolah-olah mereka tidak melihat Ye Mo jatuh dari tebing. Saat Ye Mo jatuh, jantung Ning Qingsui berdebar kencang, tetapi dia segera pulih. Dia sangat puas jika dia mati bersama Ye Mo. Namun, keadaan berubah menjadi tak terduga. Ketika keduanya jatuh di bawah kabut, Ye Mo berdiri tepat di atas sebuah batu. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara perkelahian lagi. Ye Mo berkata, "Qingsui, jangan bicara. Kami ditemukan oleh dua orang kuat di tebing. Aku perlu memikirkan cara untuk melarikan diri tanpa mereka ketahui." "Mehaem." Ning Qingsui memeluk Ye Mo. Dia merasakan kegembiraan karena hidup yang tiba-tiba. Meskipun dia tidak menyesal mati bersama Ye Mo, jika dia bisa hidup bersamanya, mengapa dia ingin mati? Ye Mo tidak berani naik dan malah bergeser dengan hati-hati. Saat dia berada sekitar 500 meter, sisi tebing menghalanginya untuk bergerak ke samping. Jika dia harus melewatinya, dia harus naik. Namun, naik berarti naik ke atas. Dia tidak berani naik jadi dia hanya bisa menggendong Ning Qingsui turun. Ye Mo baru saja turun sekitar 100 meter dan menemukan celah di permukaan tebing. Ye Mo memanjat masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, dia melihat banyak sekali tanaman herbal. Jantungnya mulai berdetak cepat. Apakah ini tempat yang dibicarakan Mo Kang?
Dia melihat sekeliling dan tidak melihat batu abisal luar angkasa. Dia cukup kecewa karena sebagian besar tanaman herbal di sini cukup biasa. Namun, tak lama kemudian, ia kembali bersemangat. Ia melihat sebuah teratai besar tumbuh dari permukaan yang retak. Benih teratai 1000 tahun. Yemo hampir berteriak. Dia tidak menyangka itu ada di sini. Dia benar-benar sangat beruntung. Yemo segera menggali seluruh teratai dan menaruhnya di dalam cincinnya. Dia tidak memeriksa berapa banyak biji teratai yang dia dapatkan. Setelah mengambilnya, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan menggali lebih banyak herba. Meskipun itu bukan herba spiritual, herba itu cukup tua dan juga berharga. Buah apa itu? Bentuknya seperti labu, aku penasaran seperti apa rasanya. Ning Qingsui menunjuk ke pohon setinggi 1 meter. Yemo juga melihatnya. Dia merasa itu adalah labu liar dan tidak peduli. Sekarang Ning Qingsui bertanya, dia langsung berkata, aku akan memetiknya untukmu. Kemudian, Yemo mendarat di depan pohon itu. Ketika dia mencium buah itu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Buah pengawet wajah. Yemo hampir berteriak. Itu bukan sekadar ramuan roh biasa, tetapi ramuan yang tingkatnya tak terhitung lebih tinggi dari rumput hati perak miliknya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin bumi yang kekurangan roh memiliki pohon buah seperti itu? Meskipun dia pikir itu tidak mungkin, itu benar-benar ada di depan matanya. Buah ini tidak berguna untuk dibudidayakan, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Begitu dibuat menjadi pil pelestari wajah, harganya akan setara dengan 1 kota bagi pembudidaya wanita. Yemo menghitung dan melihat ada 12 buah di pohon itu. Ia segera memetik semua buah itu dan menaruhnya ke dalam kotak giok. Buah-buah ini sangat berharga sehingga banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, Yemo teringat buah labu daun merah yang sedang mereka bicarakan. Jika mereka tahu dia mengambil beberapa, mereka akan menyelidikinya. Memikirkan hal ini, Yemo menggali seluruh pohon dan menaruhnya di dalam cincinnya. Kemudian, dia menata ulang tempat yang digalinya hingga orang-orang tidak tahu dia ada di sini. Kemudian, dia membawa Ning Qingsui dan segera pergi dari sini melalui celah lainnya. Setelah meninggalkan celah itu, Yemo tidak berani tinggal. Ia terus bergerak hingga beberapa kilometer lagi. Ia segera menemukan dirinya di atas bukit, dan masih ada suara pertempuran. Untungnya, dia mempunyai teknik pengendali angin, kalau tidak, seekor monyet pun tidak akan bisa merangkak ke sini seperti yang dia lakukan. Apakah kita sudah keluar? Ning Qingsui juga menyadari bahwa ini adalah jalan yang dia daki tempo hari. Mehaem, ayo cepat. Yemo menggendong Ning Qingsui menuruni gunung, dan setelah berjalan sekitar 1 jam lagi, dia akhirnya berhenti. Dia telah berjalan sejauh itu sehingga kedua tuan itu mungkin tidak tahu tentang mereka. Ditambah lagi, Yemo memperkirakan bahwa bahkan jika mereka tahu ada labu daun merah di sana, mereka tidak akan dapat menemukannya. Labu itu terlalu tersembunyi, jadi dia tidak tahu bagaimana beritanya tersebar. Satu hal yang membuatnya bingung adalah mengapa ia muncul di tempat seperti ini. Jika kamu lelah, turunkan saja aku, kata Ning Qingsui dengan cemas. Aku tidak lelah, lagi pula aku suka menggendongmu, kata Yemo dengan santai, tetapi dia sebenarnya tidak banyak berpikir. Ketika Ning Qingsui mendengar ini, dia berpikir, jadi kamu tidak sebodoh yang kukira. Tetapi dia sama sekali tidak merasa tidak senang dan malah merasakan perasaan yang manis. Ini, makanlah. Yemo mengeluarkan buah pengawet wajah dan memberikannya kepada Ning Qingsui. Meskipun memakannya seperti ini adalah pemborosan terbesar karena tidak ada efeknya kecuali jika diracik menjadi pil. Ning Qingsui menggigitnya dan berkata, lumayan, kamu juga boleh mencobanya. Kemudian, dia memberikan buah itu kepada Yemo. Yemo tersenyum. Aku tidak sanggup memakannya. Buah ini harganya setara dengan seluruh kota, bahkan tidak bisa dinilai dengan benda-benda di dunia ini. Buah ini sangat berharga, lalu mengapa kau membiarkanku memakannya? Cepat bungkus. Ning Qingsui mengembalikan buah itu kepada Yemo. Dia tidak lagi tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya. Semua yang dilakukan Yemo menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Jika dia mengatakan buah itu bernilai 1 kota, itu berarti buah itu benar-benar berharga. Dan, hal-hal yang dilakukan Yemo tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat, tetapi dia tetap tidak menghindarinya. Ini berarti dia memiliki posisi yang kuat di hati Yemo. Ini membuatnya sangat bahagia. Sekarang Yemo memberinya buah yang sangat berharga itu, dia merasa sedikit malu. Jangan khawatir, aku masih punya sedikit. Bahkan jika itu yang terakhir dan kau ingin memakannya, aku akan tetap memberikannya padamu. Karena jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Yemo membuatnya terdengar sangat wajar. Ning Qingsui tertegun sejenak dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Keputusannya benar. Yemo sepadan dengan apa yang telah dilakukannya. Yemo tidak mendengar Ning Qingsui makan atau berbicara untuk beberapa saat dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia kemudian melihat mata Ning Qingsui merah dan bengkak. Qingsui, apa yang terjadi padamu? Apa yang salah? Ning Qingsui menjilati buah di tangannya dan menyeka matanya, aku suka sekali. Apa? Yemo tidak mengerti kata-kata Ning Qingsui. Yemo, terima kasih. Aku memberimu setetes air. Kau memberiku lautan. Terima kasih. Qingsui akan selalu menjadi milikmu. Suara Ning Qingsui semakin pelan hingga tak terdengar. Yemo menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka Ning Qingsui akan tersentuh semudah itu. Dia benar-benar gadis yang emosional. Jika Yemo tidak merasakannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya dia begitu emosional. Dia juga tersentuh oleh kata-katanya. Baginya, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tetapi Ning Qingsui bereaksi begitu banyak. Mereka berdua tampak merasa malu dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tepat saat Yemo hendak bertanya pada Ning Qingsui di mana parit langit itu berada, Ning Qingsui tiba-tiba bertanya, apa gunanya buah ini, mengapa harganya begitu mahal? Yemo tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu setelah kamu memakannya. Tidak, aku ingin kau memberitahuku terlebih dahulu, baru aku akan memakannya. Ning Qingsui bersikap manja di depan Yemo untuk pertama kalinya, namun sikapnya terlihat sangat alami.
Ye Mo berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahumu. Namanya buah pengawet wajah. Buah ini dapat dibuat menjadi pil yang disebut pil pengawet wajah. Siapapun yang memakannya dapat memiliki kulit, penampilan, dan bahkan organ tubuh yang sama selamanya saat mereka memakan pil tersebut. Mereka tidak dapat hidup selamanya, tetapi manusia dapat memperpanjang umur mereka hingga 10 tahun. Meskipun Ye Mo mengatakannya dengan santai, Ning Qingsui terkejut. Ternyata ada pil seperti itu di dunia. Jika orang lain mengatakannya, dia akan menganggapnya omong kosong, tetapi Ye Mo mengatakan ini dan itu berarti itu nyata. Kalau begitu, buah ini nilainya berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang dikatakan Ye Mo. Setelah setengah ketukan, Ning Qingsui bereaksi dan dengan hati-hati menyerahkan buah itu kembali kepada Ye Mo dengan gemetar, maaf, aku menggigitnya. Kau tidak memberitahuku bahwa buah itu sangat berharga. Jika kita membuatnya menjadi pil, maka kita bisa membeli banyak perusahaan besar. Cepat kemas buah itu. Ye Mo tersenyum dan mendorongnya kembali. Jika kamu suka, makanlah saja. Aku masih punya 11 di sini. Jika kamu masih ingin lebih, aku masih punya lebih. Tidak masalah jika kamu menghabiskan semuanya. Itu tetap makanan. Dari kecil hingga dewasa, orang tuanya sangat memanjakannya, tetapi itu berdasarkan perilakunya dan mereka adalah orang tuanya. Jika dia mengatakan untuk menjual perusahaan dan semua yang mereka miliki hanya untuk membeli buah, orang tuanya pasti akan menghentikannya, tetapi Ye Mo sama sekali tidak keberatan. Tidak masalah jika dia memakannya. Tangan Ning Qingsui yang memegang buah itu berhenti. Dia tahu dengan jelas berapa banyak uang yang dimiliki Ye Mo di masa lalu, dan dapat dikatakan bahwa Ye Mo tidak memiliki apapun. Dia tidak mengira dirinya sepenting ini di hatinya, dan ini membuatnya tidak dapat menahan air matanya. Dia dengan lembut membelai rambut Ye Mo dan berkata dengan tergagap, mengapa kamu memanjakanku seperti ini, kamu akan membuatku jahat. Ye Mo terdiam beberapa saat sebelum bergumam, sejak saat kau bertemu Shen Nong Jia, menuruni tebing, dan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku telah memutuskan untuk memanjakanmu seumur hidupmu. Aku hanya akan memanjakanmu lebih banyak lagi di masa depan. Berhenti sejenak, Ye Mo melanjutkan, jika aku bisa menemukan Luo Ying dan kau masih bersedia bersama kami, aku akan memanjakanmu lebih lagi. Jika aku tidak bisa menemukan Luo Ying dalam hidup ini, aku akan tetap bersamamu sepanjang hidupku. Mehem, aku bersedia. Suara Ning Qingsui masih sedikit terbata-bata. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, tapi apakah adik Luo Ying akan menerimaku? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi kekhawatirannya nyata adanya. Ini adalah masyarakat satu suami satu istri. Dia mencintai Ye Mo dan tahu bahwa dia bukan orang biasa. Meskipun Ye Mo memiliki istri bernama Luo Ying, selama Ye Mo bersedia menerimanya, dia telah memutuskan untuk tetap bersama Ye Mo meskipun keluarganya menentangnya. Dia hanya takut Luo Ying tidak akan menerimanya. Ketika Ye Mo mengatakan bahwa mantan istrinya adalah Luo Ying, Ning Qingsui merasa khawatir. Sebelumnya, dia takut Ye Mo akan pergi tanpa pemberitahuan ketika dia menemukan Luo Ying. Namun, sekarang, dia khawatir Luo Ying tidak akan menerimanya. Dan, dia memiliki pikiran yang aneh, dia hanya bisa menerima Luo Ying dan Ye Mo bersama-sama. Jika itu adalah gadis lain seperti Qi Wanxing, dia tidak akan bisa menerimanya. Apakah Luo Ying akan berpikiran sama dengannya? Jika orang tuanya tidak menerimanya, dia bisa pergi bersama Ye Mo, tetapi jika Luo Ying tidak menerimanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar perkataan Ning Qingsui, mata Ye Mo tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, Tuan akan melakukannya. Dia tiba-tiba berhenti dan dengan cepat melesat keluar puluhan meter dan menatap dingin ke arah semak-semak. Keluarlah. Ning Qingsui masih asyik mendengarkan perkataan Ye Mo dan sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Terdengar suara gemerisik dan seorang pemuda dengan pakaian compang camping merangkak keluar dari semak-semak. Dia menatap Ye Mo dan Ning Qingsui dengan kaget dan bingung. Buas, panggil Ning Qingsui. Ye Mo tersenyum. Dia bukan orang biadab, pakaiannya baru saja robek beberapa waktu lalu dan itu kamuflase. Mungkin dia adalah tim penyelamat yang kamu bicarakan. Siapa kalian? Bagaimana kalian tahu kalau aku anggota tim penyelamat? Pemuda itu menyadari bahwa Ye Mo dan Ning Qingsui adalah orang biasa. Ning Qingsui kini juga mengerti situasinya dan berkata, apakah kamu benar-benar dari tim penyelamat? Kamu datang untuk menyelamatkan Zhang Qiang. Kau kenal Zhang Qiang? Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke sini? Pria itu semakin penasaran. Ye Mo melihat dia tampak sangat lemah jadi dia melemparkan sebungkus biskuit. Makanlah sesuatu dan ceritakan apa yang terjadi. Pada saat ini, pria itu akhirnya tenang. Dia merobek biskuit yang diberikan Ye Mo kepadanya. Dia makan dengan sangat cepat dan melahap biskuit itu dalam waktu singkat. Ye Mo kemudian memberinya sebotol air. Setelah selesai, pemuda itu berkata dengan ketakutan, beberapa hari yang lalu, tim saya dan saya menerima perintah untuk menyelamatkan seorang turis yang tersesat di sini. Kami datang sebagai tim yang terdiri dari 8 orang. Ketika kami datang, ada 2 kelompok turis yang memimpin jalan. Kami bahkan membawa senjata. Kami pikir kami tidak akan takut bahkan jika kami bertemu orang-orang biadab, tetapi ketika kami berjalan di dekat air terjun. Saat membicarakan hal ini, pemuda itu tampak ketakutan di matanya. Ia menatap Ye Mo sebelum melanjutkan, kami baru saja melihat ada sepatu di sana. Orang-orang langsung mengatakan itu milik Zhang Qiang. Seorang turis lain pergi untuk mengambil sepatu itu, tetapi saat ia melakukannya, terdengar teriakan keras dari dalam parit. Dia berhenti dan menggigil. Ye Mo mengeluarkan artefak kalung giok sederhana dan memberikannya kepadanya. Pakai ini lalu bicara. Kamu dari tim penyelamat mana? Apakah kamu satu-satunya yang tersisa? Lelaki itu mengenakan kalung itu tanpa ragu dan berkata, terima kasih atas artefak ajaibmu, aku akan mengembalikannya saat kita pergi. Sepertinya dia tahu itu adalah artefak ajaib. Ye Mo melambaikan tangannya. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya, aku punya banyak artefak sederhana ini. Teruslah bicara. Pria itu langsung melanjutkan, nama saya Wang Kailin. Tim penyelamat kami berasal dari daerah Shen Nong Jia.
Hari itu, yang paling menakutkan bukanlah selokan itu, melainkan suara dari selokan itu. Turis yang mengambil sepatu itu terdiam sejenak dan menoleh ke arah selokan itu, lalu melompat ke dalamnya. Hah! Ning Qingsui teringat bahwa hari itu dia juga melihat sebuah sepatu. Jika bukan karena mantra penolak jahat, apakah dia akan melompat turun juga? Memikirkan hal ini, dia merasa takut. Tanpa sadar dia memeluk bahu Yemo. Mencium bau Yemo yang sudah dikenalnya, dia pun menjadi tenang. Wang Kailin melanjutkan, ketika kami melihat pria itu melompat turun, kami khawatir dan salah satu rekan satu regu saya mulai menyinari parit dengan cahaya. Begitu cahaya itu masuk, dia juga jatuh. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, kami tahu ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu di selokan itu dan kami semua mulai berlari. Sebelum saya pergi, saya juga melihat dua anggota regu saya berlari ke arah selokan dan melompat ke dalamnya. Yemo terdiam beberapa saat sebelum bertanya, kalau begitu, kenapa kamu baik-baik saja? Wang Kailin berkata dengan ketakutan, itu karena aku mengenakan artefak ajaib yang diberkati. Aku tidak tahu apakah karena itu aku bisa melarikan diri. Ini terlalu metafisik. Aku tidak berani lari dari tempat asalku. Aku ingin mencari jalan keluar, tetapi aku tidak bisa melakukannya selama beberapa hari. Aku juga tidak melihat lebih banyak tim penyelamat datang. Kalian adalah orang pertama yang kutemui dalam beberapa hari ini. Ning Qingsui mengalaminya sendiri dan tahu Wang Kailin tidak berbohong. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan cemas kepada Yemo, bagaimana kalau kita mengambil rute lain juga? Yemo tersenyum. Ambil rute lain. Waktu kamu masuk, bukankah benda itu juga membuatmu takut? Mehaem, aku juga sudah bilang pada makhluk itu, jika dia berani datang lagi, aku akan membuatmu mengubahnya menjadi abu. Mungkin dia takut, jadi dia membiarkanku melarikan diri, kata Ning Qingsui dengan ketakutan. Kau juga datang dari parit langit? Tanya Wang Kailin. Ya, Zhang Qiang yang kamu cari berasal dari kelompok turisku. Dialah yang menginjak tanah saat parit itu muncul, jawab Ning Qingsui, tetapi dia langsung ingat bahwa ini ada hubungannya dengan dirinya. Jika Zhang Qiang tidak mencoba pamer di depannya, mungkin parit itu tidak akan muncul. Yemo berbalik dan berkata, aku akan pergi ke sana sekarang dan mengubahnya menjadi debu, apakah kamu takut? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya. Selama aku bersamamu, aku tidak takut sama sekali. Jika dia harus menempuh jalan itu lagi, dia lebih baik mati. Namun, berbeda ketika dia bersama Yemo. Dan, dia merasa sangat manis. Yemo akan menghancurkan benda itu karena dia takut. Yemo menatap Wang Kailin dan berkata, jika kau tidak takut, ikutlah bersama kami. Jika takut, tinggallah di sini. Wang Kailin melihat bahwa Yemo tampak berjalan sangat santai di sini dengan Ning Qingsui di punggungnya. Yang terpenting, Yemo memberinya artefak ajaib. Dari sini, dapat dilihat bahwa Yemo bukanlah orang biasa. Jika dia tinggal di sini sendirian, dia akan menderita. Ditambah lagi, bahkan seorang gadis seperti Ning Qingsui tidak takut, jadi mengapa seorang pria seperti dia takut? Memikirkan hal ini Wang Kailin menjawab, aku tidak takut, jika kamu berani kembali, aku berani pergi bersamamu. Yemo menatap Wang Kailin dengan penuh pujian. Tidak buruk, kamu punya nyali. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mereka kembali melalui jalan asal mereka. Yemo tidak melaju dengan kekuatan penuh, tetapi masih jauh lebih cepat daripada Ning Qingsui. Wang Kailin juga hampir tidak bisa mengikutinya. Cara Ning Qingsui menempuh perjalanan selama semalaman dan beberapa jam, dilakukan oleh Yemo dan Wang Kailin dalam beberapa jam. Pukul 3 sore, mereka sudah berada di dekat selokan langit. Orang-orang sudah datang. Yemo segera menyadari bahwa puluhan meter dari selokan itu telah diblokade. Sepertinya sesuatu terjadi kemudian dan orang-orang tidak diizinkan masuk ke sini. Wang Kailin menatap langit yang gelap gulita dan masih merasa ngeri. Ning Qingsui hanya berani menatap langit secara diam-diam dari bahu Yemo. Sepertinya aku tidak merasakan hal itu lagi. Wang Kailin segera merasa bahwa dia tidak merasakan rasa takut itu hari ini. Yemo tahu bahwa meskipun itu adalah sejenis roh jahat, ia tidak akan berani datang karena energi yang miliknya. Ditambah lagi, hal-hal itu mungkin sangat berbahaya bagi orang normal, tetapi itu bukan apa-apa baginya. Indra spiritualnya dapat mendeteksi benda tersembunyi apapun asalkan benda itu tidak berada dalam tingkatan yang lebih tinggi darinya. Seolah-olah kemampuan tembus pandangnya dapat menipu banyak orang, tetapi dalam ranah kultivasi, kemampuan tembus pandang tingkat rendah ini sama sekali tidak berguna. Kita bisa pergi dari sini, Qingsui, aku akan mengantarmu keluar dulu, aku akan masuk ke sana dan melihat-lihat, kata Yemo. Sebelum Ning Qingsui bisa menjawab, Wang Kailin khawatir. Mengapa Yemo berani masuk dan melihat? Ning Qingsui menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala, tidak, aku akan tinggal bersamamu. Alasan Yemo ingin masuk ke dalam parit udara dan melihat-lihat adalah untuk menghancurkan benda yang membuat Ning Qingsui takut, tetapi dia takut Ning Qingsui akan takut dengan pemandangan di parit udara itu. Sekarang Ning Qingsui ingin pergi bersamanya, dia segera membatalkan rencananya dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Wang Kailin menghela napas lega setelah mendengar Yemo memutuskan untuk tidak pergi. Dia benar-benar takut Yemo akan turun ke sana, tetapi pada saat yang sama, dia mengagumi keberanian Yemo. Yemo juga punya rencananya sendiri. Dia tidak takut dengan bahaya di sana. Baginya, bahaya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para master tingkat bumi. Dia takut kedua master tingkat bumi itu akan mengejar ke sini. Meskipun kemungkinannya kecil, itu masih bisa terjadi. Setelah mereka bertiga meninggalkan semak-semak, ada lebih banyak barikade di luar. Orang-orang mulai berdatangan, dan Yemo berkata kepada Wang Kailin, aku tidak akan pergi bersamamu. Orang-orang di luar sudah datang, sebaiknya kau tidak mengatakan sepatah kata pun tentang bertemu denganku, selamat tinggal. Wang Kailin menatap sosok Yemo yang menghilang dengan kaget. Dia masih tidak tahu siapa nama Yemo. Dia hanya tahu bahwa dia kuat, cukup berani, dan memberinya artefak dengan level yang tidak diketahui. Dia menyelamatkan nyawanya tetapi karena dia memintanya untuk tidak membicarakannya, Wang Kailin tidak mau. Tepat ketika dia ingin membalik pagar, dia melihat orang-orang datang. Ada lebih dari 10 orang.
Dia merasa lega karena akhirnya dia terbebas dari bahaya. Hutan yang mengerikan itu membuatnya sangat ketakutan. Namun, pada saat ini, dia mendengar lolongan tajam itu lagi. Kesuraman yang membekukan tulang itu datang lagi. Itu adalah suara yang sama yang didengarnya terakhir kali. Lolongan melengking itu jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Dia langsung merasakan ketakutan yang tak berdaya. Bukan hanya suaranya yang jauh lebih kuat, bahkan perasaan suram itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera tahu bahwa perasaan suram itu tidak hilang. Mungkin takut pada pemuda yang menyelamatkannya, dan sekarang setelah Ye Mo pergi, dia sudah tamat. Tepat saat Wang Kailin ingin lari, kesuraman itu segera menghampirinya. Wang Kailin merasa seolah-olah jiwanya ditarik menjauh tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang yang datang menjemputnya masih beberapa ratus meter jauhnya. Rasa putus asa memenuhi hatinya. Tiba-tiba, Wang Kailin merasakan kalung giok di dadanya memancarkan cahaya kuning pucat. Kemudian, teriakan yang lebih tajam terdengar tidak jauh darinya. Sepertinya kalung itu terluka dan menghilang seketika. Dan perasaan jiwanya ditarik juga hilang. Pada saat ini, dia melihat lebih dari 10 tentara berlari ke arahnya dengan senjata. Wang Kailin menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Dia mengeluarkan kalung giok yang diberikan Ye Mo kepadanya. Dia sekarang tahu bahwa ini bukan hanya artefak ajaib tetapi juga artefak tingkat tinggi. Ini akan bernilai setidaknya jutaan di toko-toko tetapi pemuda itu memberikannya kepadanya dengan mudah. Sayang sekali dia tidak mengenalnya. Ini adalah kedua kalinya Ye Mo menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, Ye Mo dan Ning Qingsui telah meninggalkan distrik pegunungan Sennongjia dan pergi ke kota terdekat. Dia menurunkan Ning Qingsui dan membawanya ke toko untuk membelikannya kemeja dan celana panjang serta sepasang sepatu. Kemudian, keduanya meninggalkan kota. Kita mau kemana? Ning Qingsui akhirnya bisa tinggal bersama Ye Mo sekarang dan sikap Ye Mo terhadapnya telah berubah. Hanya ada kegembiraan di hatinya. Kemanapun Ye Mo ingin pergi, dia akan mengikutinya. Ye Mo berpikir sejenak sebelum berkata, aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah selesai, aku akan pergi ke Ninghai. Aku sudah menanam rumput daun perak di sana. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali dulu dan datang menemuimu setelah aku selesai? Ning Qingsui tersenyum manis, sebenarnya aku tinggal di Ninghai. Apakah benda-benda berharga milikmu itu disebut rumput daun perak? Aku tahu, sebelum aku pergi, aku meminta Su Wei untuk membantu menjaganya. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke Ninghai dan menjaga rumput daun perakmu dan menunggumu kembali. Ning Qingsui menggenggam tangan Ye Mo seperti seorang istri. Dia sedikit khawatir dia tidak akan kembali dalam waktu lama. Ye Mo teringat pada rumput hati perak yang berlumuran darah terakhir kali dan menggenggam tangan Ning Qingsui erat-erat. Qingsui, kau benar-benar bodoh. Kau benar-benar menggunakan tubuhmu sendiri untuk melindungi rumput kecil, bagaimana jika kau terluka? Jika aku tidak kembali terakhir kali, aku benar-benar tidak berani memikirkan konsekuensinya. Bahkan jika aku membunuh seluruh keluarga Song, lalu bagaimana? Mehaem. Ning Qingsui menjawab dengan pelan. Ia merasa senang karena perhatian Ye Mo. Setelah beberapa saat, ia berkata, sebenarnya aku tidak menyesalinya. Saat itu, aku hanya tahu kau sangat menyukai rumput itu, tetapi aku menyakitimu berulang kali. Aku hanya ingin membantumu mempertahankan sesuatu yang berguna untukmu. Selain rumput itu, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Terkadang, aku benar-benar merasa tidak berguna. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi, aku tidak peduli dengan rumput itu, oke? Ye Mo dengan menyedihkan memegang tangan Ning Qingsui. Seorang gadis mencintainya dengan sepenuh hati. Aku tahu kau tidak akan peduli, aku bahkan bisa memakan buah pengawet wajah itu kapanpun aku mau. Kadang-kadang, jangan terlalu memanjakanku. Aku takut perasaan itu akan tiba-tiba menghilang, aku. Suara Ning Qingsui menjadi lembut. Semakin baik Ye Mo padanya, semakin dia khawatir bahwa dia akan tiba-tiba kehilangannya suatu hari nanti. Dia ingin dirinya berguna bagi Ye Mo dan bukan menjadi bebannya. Bodoh, jangan berpikir seperti ini lagi. Kau tahu aku tidak akan tiba-tiba menghilang di hadapanmu. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Sekarang berbeda, oke. Ye Mo menatap Ning Qingsui yang sangat bersemangat dan cantik dan merasa lebih penuh kasih di dalam hatinya. Melihat Ning Qingsui tidak berbicara, Ye Mo berbicara perlahan, aku akan membuat keluarga Song menghilang, jangan khawatir. Tidak, aku tidak peduli tentang itu. Semuanya baik-baik saja asalkan kamu kembali. Ninghai, Su Jingwen mengerutkan kening sambil duduk di ruangan yang sama dengan ibunya. Ia tidak menyangka sepupunya akan tiba-tiba melamarnya melalui ibunya dan bahkan ingin menyelesaikan semuanya pada tanggal 1 Oktober. Hal ini membuatnya sangat kesal dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia sangat berterima kasih kepada sepupunya Xie Weizeng karena dia juga tinggal bersamanya dan bermain dengannya. Namun, dia hanya memiliki perasaan persaudaraan terhadapnya, bukan cinta di antara sepasang kekasih. Itulah sebabnya dia menolak ajakan sepupunya beberapa kali. Bukan berarti dia tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi dia merasa belum siap setidaknya untuk saat ini. Ibu Su Jingwen, Muan, awalnya mengira Su Jingwen tidak akan menolak karena saat Xie Weizeng kembali, dialah orang yang paling bahagia. Namun, dia tidak menyangka putrinya akan mengerutkan kening dan berkata bahwa dia tidak memikirkannya. Jelas dia tidak malu tetapi sebenarnya tidak memikirkannya. Meskipun Muan sangat menyukai Xie Weizeng, itu urusan putrinya, jadi dia hanya bisa memberikan saran. Jika Su Jingwen benar-benar tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Jingwen, ini menyangkut seluruh hidupmu. Kamu sudah tidak muda lagi, dan aku hanya bisa memberimu nasihat. Xie Weizeng tampan dan seorang dokter dari Amerika. Yang terpenting, dia masih sama selama bertahun-tahun di Amerika. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi, pikirkan saja sendiri. Ini urusan kalian anak muda. Muan sepertinya teringat pada pernikahannya sendiri yang malang. Meskipun Su Jingwen sudah sangat tua, dia dan ayahnya tidak lebih baik dari orang asing. Melihat ibunya keluar, Su Jingwen juga mendesah sambil mengusap dahinya. Dia tidak tahu bagaimana cara menolak sepupunya. Meskipun ibunya mengatakan sepupunya tidak berubah, dia merasa sepupunya terlalu posesif.
Mungkin dalam hatinya, dia merasa sepupunya miliknya, dan ini membuat Su Jingwen menolak gagasan itu secara tidak sadar. Namun, sepupunya jauh lebih baik daripada Wang Peng. Bahkan jika dia memiliki perasaan seperti itu, dia harus menunggu setidaknya sampai dia menjadi kekasihnya. Namun sekarang, dia benar-benar hanya memiliki perasaan persaudaraan terhadapnya. Su Jingwen teringat saat terakhir kali sepupunya mencoba memaksanya untuk menerima gelang itu. Hal itu membuatnya tidak nyaman, dan tanpa sadar dia melihat gelangnya yang hanya memiliki 2 manik-manik dan memikirkan Ning Qingsui. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke tempat yang berbahaya terakhir kali, dan dia bertanya-tanya apakah dia sudah kembali. Su Jingwen menelepon Ning Qingsui tetapi sambungan teleponnya terputus. Apakah terjadi sesuatu padanya? Su Jingwen berpikir. Dia tidak dapat menahan diri lagi dan akan menelepon Li Mumei dan bertanya. Pada saat ini, teleponnya berdering. Su Jingwen mengangkatnya dan mendengar suara itu. Dia langsung berteriak kaget, Qingsui, kamu sudah kembali. Kamu di mana? Oke, aku akan segera datang. Keluarga lagu Beijing. Song Qiming, sang pemimpin, memasang wajah serius saat ia duduk di kursi pemimpin di ruang rapat. Bahkan lelaki tua dalam keluarga itu, Song Yuanyi, datang ke rapat ini. Akan tetapi, meskipun Song Yuanyi adalah ayah Song Qiming, ia tetap duduk di kursi yang lebih rendah dari Song Qiming. Ini berarti bahwa Song Qiming sepenuhnya bertanggung jawab atas rapat keluarga ini. Namun, selain keluarga Song, ada 2 orang yang bukan dari keluarga Song pada pertemuan ini. Seorang adalah seorang pria yang sangat tampan berusia 30-an dengan kulit putih dan tampak terpelajar. Yang lainnya adalah seorang pria tua berusia 60-an dengan wajah merah namun rambut hitam berkilau. Rambutnya tampak diikat sementara kelopak matanya tampak cekung. Rambut ini sangat aneh di masyarakat modern. Keluarga Song kita tampak glamor, tetapi sebenarnya kita gemetar karena cuaca, kata Song Qiming dan mengamati semua anggota keluarga Song sebelum melanjutkan, Yemo, saya yakin semua orang tahu, menamparkan wajah kita berulang kali dan bahkan membunuh 3 anggota garis keturunan langsung kita. Namun, kita bahkan tidak berani membalas dendam. Jika ini terus berlanjut, kita sendiri yang akan hancur. Wajah Song Qiming menjadi lebih serius. Qiming berkata bahaya, sekarang semua orang memikirkan rencana. Keluarga Song kita telah mengalami begitu banyak masalah, tidak bisakah kita mengatasi masalah kecil ini? Yang berbicara adalah Song Yuanyi. Song Qiming mengangguk. Selain anggota keluarga kita hari ini, ada juga Ofeng dari keluarga O dan pendahulu Li Mingqiang. Keluarga O hampir dimusnahkan seluruhnya oleh Ye Mo karena hal kecil. 2 harimau dari keluarga O juga dibunuh olehnya. Murid pendahulu Li Mingqiang, Hu Qiu juga dibunuh oleh Ye Mo. Bisa dikatakan Ye Mo suka membunuh dan tangannya penuh darah. Sekarang, keluarga Song kita sedang berkonflik dengannya dan saya yakin yang akan jatuh berikutnya adalah keluarga Song kita. Jika kita tidak dapat mencegahnya, kita tidak akan jauh dari kematian. Song Qiming selesai berbicara dan wajah Ofeng pucat pasi saat dia mengepalkan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari tubuhnya yang gemetar, terlihat betapa marahnya dia. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan mencibir. Anak muda sekarang makin sombong. Hanya karena dia punya kekuasaan, dia pamer di mana-mana. Hu Qiu muridku. Kalau aku tidak membunuh bajingan ini dan membalas dendam untuk muridku, lalu untuk apa aku belajar bela diri? Pendahulu Li, jangan khawatir, kami juga ingin membunuh Ye Mo secepatnya, tetapi orang ini cukup kuat. Jika kami akan menyerang, kami harus berhasil dengan satu serangan. Kami tidak boleh memberinya kesempatan untuk bernapas. Ditambah lagi, Tuan Hu Qiu juga meninggal karena keluarga Song kami. Kami tidak akan tinggal diam dalam masalah ini, seorang pria yang duduk di sebelah kiri dari keluarga Song membungkuk dan berkata. Awalnya, keluarga Song meminta bantuan Li Mingqiang, tetapi setelah dia berkata demikian, keluarga Song justru membantu Li Mingqiang. Li Mingqiang sudah tua dan cerdik, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia menatap dingin ke arah pria itu tetapi tidak mengatakan apapun. Song Qiming menegur, namun, Song Hu, diamlah. Berhentilah menggunakan taktik kecilmu, pendahulu Li Mingqiang datang untuk membantu keluarga Song kita kali ini. Song Hu berusaha keras tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Wajahnya memerah saat dia duduk di samping tanpa mengatakan apapun. Song Hai berdiri dan berkata, pemimpin, pendahulu Li, Ye Mo ini memang bukan orang biasa. Selain pendahulu Li, tidak ada seorang pun dari keluarga Song kita yang sebanding dengannya. Ditambah lagi, kita tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk melawannya karena dia sebenarnya telah menjadi instruktur utama Flying Snow. Namun, ada seseorang yang dapat melawannya. Jika pemimpin ingin menemuinya, aku dapat segera membawanya ke sini. Siapa? Cepat undang dia masuk. Song Qiming merasa gelisah karena tidak punya cara untuk menghadapi Ye Mo, tetapi sekarang setelah seseorang mengatakan mereka punya cara, bagaimana mungkin dia tidak putus asa? Meskipun dia tahu Li Mingqiang kuat, dia tidak yakin apakah Li Mingqiang cukup kuat untuk Ye Mo. Lagi pula, bahkan harimau dari keluarga O itu dibunuh oleh Ye Mo. Ye Mo begitu kuat sehingga dia mulai menakutkan. Ditambah lagi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan negara untuk melawan Ye Mo. Bahkan jika dia bisa, apakah Ye Mo seseorang yang bisa dilawan dengan jumlah? Tepat saat semua orang menebak-nebak, Song Hai membawa seorang pria parubaya kurus. Dia berusia 40-an, bermata segitiga, dan beralis panjang. Dia berjalan di ruang pertemuan keluarga papan atas di Tiongkok tetapi tampak sangat santai. Pemimpin, ini Dong Fangxi. Dia menemukan kita belum lama ini dan ingin membantu kita melawan Ye Mo. Song Hai memperkenalkan Dong Fangxi sebentar dan pergi. Song Qiming berdiri. Dong Fangxi. Apakah Anda penasihat utama Nanking, orang yang memimpin Nanking untuk mendirikan pangkalan di Saina? Dong Fangxi tersenyum seperti orang tua sambil memberi hormat dengan tinjunya. Memang benar, ini aku. Aku tidak menyangka namaku yang rendah hati akan sampai ke telinga pemimpin keluarga Song. Ini kehormatan bagiku. Silakan duduk, silakan duduk. Song Qiming tahu tentang Dong Fangxi. Ketika Nanking masih berjuang untuk memulai dan bahkan ketika Qian Long Tou berlarian untuk menyelamatkan hidupnya, Dong Fangxi muncul. Dia menyelesaikan masalah itu sendirian.
Rencana yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kepalanya dan akhirnya mengarah pada pembentukan mafia terbesar di Asia, Nanking. Dapat dikatakan bahwa Nanking adalah mafia yang bahkan tidak dapat dilawan oleh satu negara pun. Ini semua karena Dong Fangxi. Song Qiming mendengar bahwa Dong Fangxi sering menghela nafas. Saya menyesal tidak bisa lahir di 3 kerajaan dan melunasi hutang dengan Zhuge Liang dan Sima Yi. Dari sini, dapat dilihat betapa hebat cita-citanya. Namun, di bawah sistem politik yang baru, ia tidak dapat menggunakan bakatnya. Ia bukan berasal dari keluarga besar, jadi ia tidak dapat terjun ke dunia politik. Jadi, ia hanya dapat membantu Qianlong Tou menjadi kaisar kecil, tetapi impian ini dihancurkan oleh Ye Mo. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling dibenci Dong Fangxi sekarang adalah Ye Mo. Dong Fangxi duduk dengan tenang dan berkata, apakah pemimpin keluarga Song merasa terganggu karena Ye Mo? Song Qiming telah mendengar banyak tentang nama besar Dong Fangxi. Sekarang setelah dia bertanya, dia berkata terus terang, memang, keluarga Song sedang dalam masalah sekarang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang Ye Mo, tolong bantu kami, saudara Dong Fang. Dong Fangxi tersenyum. Sejak aku datang untuk membantu keluarga Song. Ditambah lagi, aku sudah sangat bermusuhan dengannya. Bahkan jika tidak, aku tidak tahan melihat seseorang yang begitu sombong. Tapi sebelum ini, aku ingin tahu apa kartu truf yang dimiliki keluarga Song.